Wassabi ajma'in amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, di tengah orang lain banyak yang berlibur, banyak orang lain yang melakukan aktivitas, ya menikmati hari yang lebih senggang. Alhamdulillah kita semua di sini berkumpul dan menyempatkan hadir untuk kajian yang bisa jadi sudah mungkin tidak mudah kita temui di hari ini, tetapi alhamdulillah bisa terselenggara, yaitu kelas kitab klasik wakaf gitu. Pertama perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian, nama saya Imam Wahyudi Indrawan, biasa dipanggil Imam. Saya di sini diamanahi untuk mewakili Mbak Lisa yang sedang ada agenda lain untuk memberikan sambutan. Jadi mungkin pertama ingin memperkenalkan dulu terkait Wajid, Bapak Ibu sekalian, bahwa Wajid ini berdiri sekitar tahun 2018. Waktu itu diawali dari diskusi dengan ada saya, kemudian ada Mbak Lisa, dan juga ada teman-teman perintis awalnya gitu ya, ada Iin, ada Zadid, kemudian juga ada pembina kami, Prof. Raditya Sukmana dan juga Mas Agas. Kita menggagas sebuah komunitas online awalnya, yang hanya sebuah grup WA, tapi juga di situ kita saling sharing tentang wakaf. Ya, dan kegiatan awalnya itu ya ini sederhana banget gitu dulunya itu kuliah WA. Jadi kayaknya satu pemateri chatting gitu kan, memberikan materi kemudian dilanjutkan tanya jawab, tapi dengan semangat untuk saling sharing tentang wakaf gitu ya. Kita punya mimpi gitu, bagaimana kita bisa menjadi pusat pengkajian dan pengembangan wakaf di Indonesia yang strategis gitu. Tadi berawal dari kegiatan yang simpel itu, kemudian kita berkembang, kita juga melakukan di Telegram, kemudian sampai kemudian pandemi, kita melihat peluang untuk melakukan kegiatan Zoom meeting gitu rutin untuk membahas wakaf dari berbagai perspektif Bapak Ibu sekalian. Bahkan ya bismillah, kegiatan yang awalnya kita pikir untuk bikin pelatihan ini sulit, ternyata sekarang terbantu dengan teknologi gitu. Jadi kayak blessing in disguise gitu. Jadi kayak ya semacam nikmat di balik pandemi ini adalah kita terdorong untuk melakukan percepatan teknologi, akhirnya kegiatan-kegiatan seperti ini kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Bahkan untuk tim di Wacit sendiri belum pernah kita kumpul full tim gitu. Jadi kita hanya kumpul online saja gitu ya. Ada sesekali bertemu gitu ya, tapi tidak pernah full tim. Tapi alhamdulillah dengan teknologi ini semua kita bisa wujudkan bersama-sama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian kelas kitab klasik ini kami adakan? Jadi kalau kita melihat hari ini, pembahasan mengenai wakaf ini sudah sangat luas sebetulnya dibandingkan dahulu. Dulu mungkin kita melihat wakaf hanya ya hanya sekedar mewakafkan tanah, dibangun masjid, selesai seperti itu. Tapi sekarang wakaf sudah menjadi suatu gerakan ekonomi, sudah masuk ke kebijakan publik, kajian-kajian mengenai wakaf dari perspektif ekonomi, keadilan sosial, hukum itu semua sudah banyak sekali dibahas. Tetapi kemudian ada sebuah sebuah frase gitu yang kalau di kalangan petinggi tentara kita, TNI itu ada istilahnya back to basic Bapak Ibu sekalian. Kita sudah jauh melangkah dengan wakaf, tapi kadang itu kita harus kembali kepada yang fundamental dari wakaf. Dan wakaf sebagai bagian dari syariat Islam tentu sudah juga menjadi bahasan para ulama kita sejak dahulu di dalam kitab-kitab fikih, sehingga basic daripada wakaf itu ya fikihnya seperti itu. Sehingga dimunculkanlah untuk hari ini kajian kitab klasik wakaf, khususnya kitab Fathul Mu'in yang merupakan kalau di pesantren itu menjadi rujukan khususnya untuk mazhab Syafi'iyah seperti itu. Sehingga diharapkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar tentang wakaf ini kita ngerti basicnya seperti itu. Dan ini praktik wakaf kita bisa sesuai dengan syariat Islam. Dan saya pribadi Bapak Ibu sekalian, saat ini selain di Wajid juga mengabdi di Bank Indonesia Bapak Ibu, dan salah satu hal yang eh, bagian dari pentingnya di dalam sebuah organisasi termasuk wakaf itu apa disebut sebagai tata kelola atau governance. Nah, terkait governance ini Bapak Ibu sekalian, sebetulnya secara ringkas ya, itu kuncinya itu dua. Bagaimana kita seimbang antara performance atau capaian kita dengan conformance atau kesesuaian kita dengan aturan baku. Seperti itu. Kita ingin wakaf ini menjadi berkembang, kita ingin wakaf ini berdampak luas bagi masyarakat, kita ingin wakaf ini
semakin dikenal luas oleh umat seperti itu manfaatnya. Tetapi juga kita harus ingat di saat yang bersamaan jangan sampai cara kita untuk mencapai ini itu tidak confirm gitu ya, tidak sesuai dengan syariat Islam yang menjadi hal yang paling mendasar dari wakaf itu sendiri. Oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, kajian kitab klasik ini kami hadirkan supaya ketika kita ingin wakaf ini bertata kelola dengan baik, kita punya mimpi wakaf ini punya performance, bisa memberikan dampak yang lebih luas, tapi juga tetap dia bersesuaian dengan basisnya, yaitu syariat Islam yang sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Oleh sebab itu, di sini saya menyampaikan salam dari Mbak Lisa Listiana selaku Direktur, founder dari Wajid, dari pembina kami juga, bahwa harapannya teman-teman di sini bisa mengikuti kelas ini dengan baik, bisa mendapatkan ilmu yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan naungan, memberikan keberkahan bagi majelis ilmu ini, karena ketika kita bermajelis ilmu, ya di dalamnya ada zikrullah, di dalamnya ada bahas ilmu-ilmu Allah, insya Allah ada naungan malaikat, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dan semoga bisa berjalan dengan lancar kepada Ustadz. Semoga bisa menyampaikan ilmunya dengan lancar hari ini, bisa mendapatkan kebaikan juga pada majelis kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustadz. Dan buat teman-teman semua, silahkan diikuti dengan baik. Dan demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam untuk sambutannya. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu pembahasan terkait dengan kitab klasik wakaf. Ya, di sini akan disampaikan oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan. Beliau adalah Ketua Yayasan Bisa. Beliau juga anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Baiklah, silakan Pak Ustadz, waktu dan tempat kami haturkan untuk memulai materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam Wahyudi, kemudian juga para staf dan pengurus wasit ya. Sepertinya isinya teman-teman dari Malaysia semua ya. Masya Allah. Harapan saya sebetulnya teman-teman mahasiswa di Arab Saudi juga salah satunya saya juga tergerak ya buat inisiatif-inisiatif seperti ini. Cuma memang mungkin itulah taufik dari Allah tuh kadang ya ada yang lebih dulu, ada yang nggak kepikiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penting selalu memberkahi teman-teman dari wasit. Dan ini inisiatif yang luar biasa sejujurnya. Bahkan di masa-masa kuliah yang mungkin bagi banyak orang kuliah di luar negeri itu pengennya fokus kuliah, tapi enggak, ternyata justru di sini selain kuliah juga turut ingin memberikan sumbangsi besar bagi teman-teman di Nusantara atau di dunia bahkan. Pengajian kita pada pagi hari ini insya Allah akan membahas tentang kitab Fathul Mu'in. Buku Fathul Mu'in saya cetakannya seperti ini, yang ada hasyiahnya. Di Arab Saudi sebenarnya sih bukunya, cuma saya nggak bawa ke sini. Dan jangan cetakan yang lebih bagus sebetulnya. Tapi PDF-nya itu yang dibagikan ke teman-teman dan itu legal. Jadi saya udah pernah nanya-nanya, ini PDF-nya legal nggak? Ya, buku untuk khusus ini legal PDF-nya, jadi boleh dipakai. Hanya saja saya tetap menyarankan bagi yang memang ingin serius, maka miliki juga buku fisiknya. Buku fisiknya di Indonesia dijual dengan harga yang relatif murah. Saya sendiri punya, cuma nggak saya bawa. Cetakan dari Surabaya itu harganya sekitar 20.000 saja. Fathul Mu'innya ya. Jadi banyak hal ternyata bisa didapat dengan biaya tidak tinggi, tapi sebetulnya kalau kita kerahkan waktu kita banyak, kita dapat ilmu yang luar biasa. Itulah tadi back to basic ya kata Ustaz. Banyak hal sederhana yang bisa kita dapat dengan kos yang tidak tinggi tapi manfaatnya luar biasa. Oke, para hadirin sekalian dirahmati Allah, saya izin untuk pertemuan kali ini mungkin saya tidak menampilkan slide
sebagaimana biasa pemateri, tapi saya menampilkan kitab kuning walaupun kertasnya nggak kuning sih. Ya, jadi ini kitabnya di halaman 400. Covernya seperti ini, judulnya Fathul Mu'in. Kelihatan nggak saya? Kelihatan ya? Oke, teman-teman bisa lihat di sini Fathul Mu'in itu adalah syarah dari matan judul Qurratul Ain di Muhammaduddin, di mana baik matannya maupun syarahnya adalah karya ulama yang sama, yaitu Al-Imam Al-Malibari atau Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di mana Syekh Zainuddin Al-Malibari sebetulnya berkebangsaan India. Jadi beliau dari Malibar. Malibar itu di India Selatan. Hanya saja beliau kemudian belajar ke Mekah, di sana bertemu dengan banyak ulama Indonesia juga, dan Syekh Al-Malibari ini merupakan muridnya dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagi pembelajar mazhab Syafi'i tentu tidak asing dengan nama besar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat tahun 974. Nah, Imam Al-Malibari, Syekh Al-Malibari ini wafat tahun 987. Wafat tahun 987 Hijriyah. 987 Hijriyah. Kalau Masehnya berapa tuh nanti dicek, sekitar abad ke-13. Atau enggak di sini ya. Oh enggak, abad ke-16 ya. Masehnya abad ke-16, 1579. Jadi Indonesia gereja aja oleh Portugal gitu ya. Oleh Spanyol, beliau menulis buku ini. Kurang lebih sekitar frame waktunya seperti itu. Oke. Dan Fathul Mu'in kalau di pesantren dia buku yang dipelajari, dia buku tingkat kedua lah. Tingkat pertama biasanya takrib dan buku-buku terkait karya Abu Syuja. Kemudian tingkat keduanya adalah Fathul Mu'in. Nanti tingkat ketiganya bisa Minhaj dan syarah-syarah. Minhaj Thalibin Imam Nawawi. Jadi saya pilihkan bagi para hadirin sekalian yang tidak terlalu basic, ya, tapi juga tidak terlalu tinggi. Oke. Dan setahu saya pertemuan kita hanya sekali ya, Kak Dinasti ya. Oke. Insya Allah nanti akan ada lagi, tapi saya belum pasti ininya. Soalnya ada yang nanya, ini pertemuan sekali atau gimana ya? Setahu saya sekali saja. Jadi seperti itu. Oke. Iya. Di sini hadirin sekalian, sudah ada yang mau coba baca kitab bahasa Arab ini. Saya mau persilakan baca. Sebentar, atasnya aja ya. Itu semua berharokat. Ini semua berharokat. Allah. Siapa ini? Boleh nggak saya minta tolong ada yang baca? Baik, siapa yang? Saya hanya menyimak ya, Pak. Ya, mungkin siapa nih? Yang peserta mana nih? Saya nggak tahu mana peserta mana panitia. Peserta. Ya boleh juga panitia. Sarah Fatur Rahman, Bu Sarah, silakan Bu Sarah. Oke, karena kita pertemuannya khawatir nggak kekejar nanti ya, jadi saya belum tahu speed para hadirin gimana. Kita baca atasnya, ntar bawahnya saya ambil yang menurut saya relevan. Atasnya ini bagian inti matanya. Silakan, ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya dulu. Nanti kalau ada berani angkat tangannya. Oke, babun fil waqfi. Bab tentang wakaf. Jadi ini ada di bagian kitab tentang muamalat. Tentu saja biasanya akan diawali dengan jual beli konsep dasarnya, kemudian jual beli terlarang. Selalu dalam muamalat dibahas duluan jual beli yang terlarang karena pada dasarnya hukum asal muamalat adalah apa? Adalah boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Maka yang dibahas yang haram-haram dulu. Kemudian habis itu biasa dibahas tentang riba, habis itu dibahas tentang salam, habis itu dibahas dan seterusnya. Nah, nanti tengah agak akhir itu dibahas tentang wakaf. Nah, ini babun fil wakaf, bab tentang wakaf. Saya izin pakai coret-coret boleh ya? Boleh ya? Silakan. Ya. Oh, ini ada harakatnya ya. Tadi kirain saya nggak ada harakatnya. Jadi angkat Ada. tangan. Iya, karena tadi kecil. Silakan Ustadz. Oh, ini waktunya Ustadz nanti sekitar 20 sampai 30 menit materi, kemudian kita ada sesi tanya jawab, nanti akan dilanjutkan lagi ya. Oke, gitu ya. Ya. Jadi ini baca di sini ya. Babun fil waqf, bab tentang wakaf. Jadi wakaf bahasa Indonesianya memang pakai WAKAF, tapi di bahasa Arabnya wakaf. Jadi mirip seperti kalau kita ngaji berhenti gitu ya. Sama, itu persis kata-katanya. Pertanyaan saya, kalau wakaf dalam ngaji itu apa istilah? Artinya apa? Berhenti kan ya, berhenti.
Sebetulnya, oh ya, biar gampang, jangan pakai chat ya. Biar aktif juga, biar seru. Ngomong aja ya. Jadi langsung ya, kalau saya nanya, respon paling ngomong, biar agak rame dikit. Ya nggak apa-apa. Kan peserta sedikit. Kalau peserta lebih dari 100, saya nggak persilakan ngomong, nanti berisik. Ya, kalau cuma segini, oke, nggak apa-apa ya. Jadi waqf itu di bawah ada keterangan secara bahasa, artinya apa? Lughatan al-habs, menahan. Maka wakaf juga dalam bahasa, dalam tajwid juga disebut wakaf karena kita cuma menahan saja. Ini berhenti, tapi nanti lanjut lagi. Berhenti lanjut lagi. Kalau berhenti nggak lanjut, namanya kotor. Ada istilah lain kotor. Semua orang biasanya nggak tahu. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara terminologi, maka definisinya adalah habsu malin, menahan harta. Ya, bisa dilihat sini. Oke. Menahan harta. Jadi hartanya ditahan, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh disewakan, ditahan. Yumkinul intifa'u bihi, di mana dia bisa dimanfaatkan. Berarti kalau barangnya nggak bisa dimanfaatkan, maka nggak boleh diwakafkan. Misalnya nggak bisa dimanfaatkan apa? Misalnya manfaatnya haram. Contohnya mewakafkan apa misalnya? Mewakafkan apa? Benda haram apa misalnya? Contoh benda haram. Homer Ustadz. Homer ya, jangan mewakafkan homer. Jangan homer kan bisa habis. Apa misalnya? Mewakafkan Hewan Ustadz. Misalnya babi gitu, kalau kayak di Iya. Sumatera Oke. Utara gitu kan. Kayak gitu ya. Atau bisa dalam buku-buku mazhab Syafi'i, biasanya karena menurut mazhab Syafi'i gitar tuh haram ya, maka contohnya sering gitar. Tapi mohon maaf nih, ini dalam mazhab Syafi'i aja ya. Tapi kalau kita lihat mazhab-mazhab lain ya ada juga yang membolehkan, dan biasanya ulama-ulama modern ngambil pendapat itu. Misalnya gitar ya, berarti boleh nggak wakaf gitar? Nggak boleh. Makanya teman-teman perhatiin ya, biasanya grup musik Islami gitu ya, apa Marawis nggak pakai gitar kan, betul ya? Karena memang gitar tuh menurut mazhab Syafi'i haram. Rebana dan sejenisnya boleh. Jadi nggak boleh. Begitu contohnya. Atau tadi misalnya ya sejenis itulah yang haram. Nggak boleh. Oke. Atau dia nggak berguna sama sekali. Nggak berguna. Mewakafkan sesuatu yang nggak berguna. Motor udah rusak, diwakafkan. Nggak bisa dimanfaatkan. Maka nggak sah. Ma'abaqai ainihi. Oke. Dimana harus dia ainnya, jadi bendanya sendiri, ainnya sih bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Tapi kalau dimanfaatkan habis ya nggak gitu, maka nggak bisa. Biqot itasarrufi fi raqabatihi ala masrifin mubahin wajihatin. Oke, saya kasih terang. Di mana di penggunaannya tasarrufnya itu dibatasi ke masrif mubah, ke tujuan-tujuan yang mubah. Berarti wakaf tidak harus terkait ibadah. Boleh nggak wakaf mobil untuk asrama mahasiswa, mobil untuk asrama mahasiswa. Mobil ditaruh di asrama mahasiswa buat mereka kuliah, boleh nggak? Saya taruh di asrama Insef. Insef ada asramanya nggak? Ini Insef kan ya, kuliah atau IAIUM ya, mungkin campur ya? Campur-campur Pak Ustadz. Campur ya? Di IAIUM, saya pernah ke IAIUM, tapi belum pernah ke Insef. Di IAIUM, itu kan apa ya, bisa aja mungkin nggak di dalam, nggak di Gombaknya tinggalnya mungkin ya, agak luar dari, mau tinggal di KL misalnya. Maka dia berarti di situ ada asrama, dia mau wakafin mobilnya untuk asrama tersebut, dipakai mahasiswa kuliah atau untuk apapun. Apa hukum wakaf ini? Boleh. Karena wakaf tidak harus terkait ibadah. Yang penting hukum penggunaannya masrifin mubah, hukumnya mubah. Gitu ya. Wakaf gedung untuk kawinan gimana? Boleh nggak? Gedung. Saya wakafin gedung ini buat kawinan. Buat kawinan anak-anak UNER. Jadi kalau UNER, oke, boleh kawinan di sini gratis. Apa hukumnya? Boleh juga. Jadi wakaf, ini catat ya, karena banyak orang menyangka wakaf tuh harus penggunaannya untuk ibadah, yang wajib dan yang sunnah. Enggak harus. Boleh juga untuk yang apa? Mubah. Wajihatin, dan juga boleh diberikan ke arah tertentu, ke kalangan tertentu, seperti wakaf gedung untuk lulusan UNER, kawin gratis gitu, nikah situ, walimahan. Atau tadi mobil untuk penghuni asrama IAIUM gitu ya. Berarti kan kalau mahasiswa UM ya, Universitas Malaya nggak boleh berarti.
Sama di sini juga. Kalau lulusan ITS gimana? Boleh nggak menggunakan gedung ini untuk nikah gratis? Boleh nggak? Apa harus bayar kalau ITS? Nah, gimana? Bunyi wakaf itu, teks wakafnya saya wakafkan gedung ini untuk walimahan gratis bagi seluruh alumni Unair. Kalau ada alumni ITS mau nikahan walimah di situ bayar apa gratis? Bayar lah. Harus Bayar, nggak bisa gratis. keuntungannya Ya. nanti biaya. Nah, terus bayar keuntungannya buat ya urusan si gedungnya itu sendiri, untuk istilah bahasa apa sianahnya. Ya apa ya, listriknya ada sedikit. Oke ya, pengembangannya. Cukup jelas sampai sini definisi wakaf. Jadi secara bahasa apa definisi wakaf? Menahan, habis. Maka di beberapa tempat ya, sampai sekarang di Maroko tuh masih nama wakaf tuh nggak wakaf tapi habis. Gitu ya. Nggak wakaf pakai istilah ulama-ulama Malikiyah gitu. Oke. Kemudian secara istilah tadi. Oke, lanjut dulu ya. Soha wakfu, kita baca dari sini. Sebentar. Dari sini. Soha wakfu sah hukumnya mewakafkan ain benda, ya harus benda berarti. Bisa wakaf jasa nggak bisa. Karena wakafnya harus berupa benda. Ya, nanti penggunaannya berupa jasa. Ya, kemanfaatan kita ya. Kita ambil bendanya utuh. Ya, tapi mewakafkan harus benda ainin. Bendanya harus mamlukatin dimiliki oleh wakif, oleh pewakaf. Harus dimiliki oleh pewakaf. Berarti mewakafkan barang, minjem nggak boleh. Bisa minjem terus kita wakafkan nggak sah wakafnya. Kenapa? Karena bukan milik kita. Oke. Tufidu, dia memberikan manfaat, wahia baqiyah, dan bendanya sendiri baqiyah, utuh. Ya tadi sudah disebutkan sesuai definisi wakaf, itu bendanya harus bermanfaat, tapi dianya utuh. Dianya utuh. Kemudian kata-katanya gimana kata-katanya? Biwaqaftu. Ya, ini akadnya, akad mewakafkan. Waqaftu ini kalau pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya saya wakafkan gitu. Saya wakafkan. Seingat saya juga udah ada undang-undangnya tahun 2004 ya. Betul ya? Undang-undang tahun 2004, betul nggak? 41 ya, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, benar nggak sih? Iya, Nah, betul ya? 41. 2004 ya. 2004 itu kita syukuri sekali karena Masya Allah ini akhirnya semakin banyak hal-hal dalam keislaman yang benar-benar ada undang-undang. Terakhir kan undang-undang JPH, Jaminan Produk Halal, Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Kita bersyukur. Dan alhamdulillah juga banyak turunan-turunan dari Undang-Undang 41 tahun 2004 tersebut. Dan kalau dibaca undang-undang tersebut sebetulnya yang memindahkan fikih madzhab Syafi'i ke dalam perundang-undangan. Itu kita patut syukuri walaupun tentu tidak terbatas pada madzhab Syafi'i. Nah, di situ keterangannya tentu ada akadnya, ada akad wakaf, di mana di akad wakaf pewakaf, ya, wakif, kemudian mengatakan saya wakaf. Boleh juga kalau bahasa Arabnya boleh sabbal itu sama. Sabbal itu artinya juga mewakafkan. Dan ditambah wakaf tu kada, saya mewakafkan A ya atas B. Oke, atas B. Saya wakafkan A atas B. Maksudnya saya wakafkan, contohnya saya wakafkan tadi apa? Mobil ini bagi apa tadi? Mahasiswa IAIUM. Oke gitu. Saya wakafkan gedung bagi alumni Unair. Jadi wakaf tu kada ala kada. Atau biasanya orang wakaf rata-rata hari ini nggak secara khusus gitu rata-rata ya. Mereka mau pahala lebih banyak, maka mereka ya udah, saya mewakafkan tanah ini, udah untuk kaum muslimin. Berarti ya di bakul masjid misalnya. Berarti muslim manapun bisa sholat di masjid tersebut. Bisa, tidak terbatas pada kalangan tersebut. Boleh. Tapi mau dibatasi juga boleh. Malah andai dibatasinya agak nepotisme gitu ya, ya itu juga boleh-boleh aja. Seperti tadi, ya alumni UNAIR, ya wakafkan untuk alumni UNAIR juga. Nggak apa-apa juga. Walaupun tentu pahalanya jadi lingkupnya lebih sedikit. Oke, jelas ya, kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Oke, jadi seperti itu. Siapkan. Ya. Oke. Lanjut.
Misalnya, contohnya, wa ja'altu hadza masjidan. Saya jadikan ini tanah ini misalnya, atau bangunan ini sebagai masjid. Kelihatan ya? Wa ja'altu hadza masjid. Saya jadikan bangunan ini sebagai masjid. Bentuknya seperti itu. Kalau masjid maka otomatis alal muslimin. Masjid untuk muslimin. Jadi masjid dalam Islam memang tidak bisa dibatasi jadi tempat sholat kalangan tertentu saja, nggak bisa. Yang mungkin masjidnya milik ormas tertentu, itu silakan. Nazirnya ormas tertentu boleh, ya. Tapi itu sholat silakan muslim. Jangankan masjid, ya. Selain masjid saja, tanah biasa itu berhak muslim untuk sholat. Ya, tanah biasa saja berhak. Kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim, wa ju'ilat liyal ardu masjidun wa tahura. Dijadikan bagiku seluruh planet bumi ini masjid dan wa tahura, sebagai masjid dan sarana bersuci. Tayamum maksud. Fa ayyu muslimin adrakat salatun falyusalli. Maka dimanapun, kapanpun seorang muslim dia tiba waktu sholat, maka dia hendaknya langsung sholat. Tidak perlu nunggu. Tar dulu masih jauh belum ketemu masjid. Sebetulnya bisa. Cuma mungkin orang Indonesia nggak terlalu lazim ya sholat di tanah lapang atau luar, di taman gitu ya. Kalau di Pakistan itu iya biasa Mbak Brenda. Di Arab Saudi juga biasa. Kalau kita lagi di taman gitu ya, ada orang sholat di taman, gelar sejadah. Di Pakistan juga begitu. Setahu saya di Malaysia juga nggak lazim ya kayak gitu ya. Tapi pernah lihat nggak mahasiswa-mahasiswa dari Asia Selatan melakukan itu? Ya, mungkin mereka menghargai. Kalau di Indonesia nggak biasa. Tempat kayak gitu. Paling ya. Kita di bandara aja nggak biasa sholat di tempat yang bukan tempat sholat. Kalau teman-teman dari Asia Selatan, dari Timur Tengah, biasa. Oke, pada akhirnya kita kembali bahwa masjid itu kalau diwakafkan maka bagi seluruh kaum muslimin. Bagi seluruh kaum muslim. Sebetulnya di sini banyak rinciannya, tapi buat saya pribadi nanti kepanjangan, di bawahnya penjelasan-penjelasan. Oke. Wa syurita lahu ta'bidun, dan disyaratkan. Jadi di antara syarat mauquf alaihi, syarat benda yang diwakafkan adalah apa? Ta'bidun. Yang pertama ta'bid. Yang pertama apa? Ta'bidun. Ta'bid artinya dia harus selamanya. Jadi dalam madzhab Syafi'i dan yang benar bahwa tidak boleh wakaf sementara waktu, nggak boleh wakaf sementara. Nggak bisa. Yang membolehkan itu madzhab Maliki, dia boleh wakaf sementara. Wakaf cuma sebulan ya. Saya wakafkan masjid ini jadi masjid bangunan ini, tapi sebulan aja. Habis itu nggak bisa. Dalam pendapat mayoritas ulama nggak boleh wakaf hanya sebentar, harus selamanya. Sekali wakaf terus karena sudah jadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini keterangan ta'bid fala yasihu tauqitu. Maka tidak sah memberikan keterangan waktu wakafnya hanya sekian jam, hanya sekian tahun. Nggak bisa. Misalnya tadi wakaf dia mahasiswa ya 4 tahun S1, pun dia punya mobil, dia bilang wakaf nih buat teman-teman, tapi 4 tahun aja ya. Dan kalau saya pergi lagi mobil saya ambil. Nggak bisa. Kalau diwakafkan ya terus-terusan. Oke. Contoh di sini kawakaf tuhu ala Zaidin sanatan. Saya wakafkan ya, kendaraan ini atau rumah ini untuk si Zaid setahun aja, nggak bisa. Jadi dalam pendapat yang benar dalam hal ini bahwa disyaratkan harus ta'bid. Apa ta'bid artinya? Ini selama-lamanya. Selama-lamanya. Syarat yang kedua, wa tanjizun. Dan tanjiz. Ini syarat kedua. Tadi syarat pertama, ini syarat kedua. Oke, ini syarat. Apa tanjiz? Yani akad wakafnya tidak boleh digantungkan dengan kondisi tertentu. Contoh, waqaftuhu ala Zaidin idza jaa ra'sus syahri. Saya wakafkan tanah ini untuk Zaid kalau udah bulan depan. Nggak boleh. Akad wakaf harus ya saat itu. Nggak bisa. Tahun depan, bulan depan, kalau gajian, kalau nggak bisa. Kalau Indonesia udah juara Piala ASEAN, nggak bisa. Ya, wakaf harus tanjiz, harus tegas saat itu juga. Gitu. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya, tapi bisa juga kalau disyaratkannya wakaf.
kematian. Jadi kalau saya meninggal maka wakaf, boleh. Boleh. Gitu ya. Boleh. Nah, qala syekhon, berkata dua syekh, yani disebut syekhon mutaakhirnya itu Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Ibnu Hajar dan Syekh bin Ar-Ramli. Ibnu Hajar wafat tahun 974, Syekh bin Ar-Ramli wafat tahun 1004 Hijriah. Kata mereka berdua, wa ka'anna wasiyah. Maka ini kenapa dia bilang sah? Katanya nggak boleh pakai pensyaratan waktu. Kalau bulan depan, kalau tahun depan. Jawabannya karena kalau saya meninggal itu seperti wasiat. Jadi seperti dia sebenarnya mewasiatkan untuk mewakafkan. Bisa. Ini sering terjadi kasus. Wasiatnya untuk wakaf. Saya wasiatkan ini wakaf. Wasiat. Gitu. Ini boleh, maka sah. Jadi keterangan waktu diperbolehkan dalam akad wakaf ketika hanya kalau keterangan waktunya kapan? Kalau saya meninggal. Karena itu sudah berubah jadi mewasiatkan untuk wakaf. Jadi akadnya wa ka'anna wasi. Oke. Cukup jelas sampai sini ya. Itu syarat yang ke Oke, sebentar. Ke-1 dan kedua. Ya, silakan ada yang mau bertanya? Boleh. Sekarang yang ketiga. Wa imkanu tamlikin, dan memungkinkan untuk dimiliki. Jadi bisa kita mempersilahkan kepada mauquf alaihi, yaitu orang-orang yang menjadi penerima tersebut, mereka bisa memiliki. Gimana contohnya masih memiliki gimana? Artinya kata Syekh, fala yasihu, maka tidak sah. Fala yasihul waqfu ala ma'dumin. Tidak sah wakaf tapi penerimanya adalah orang yang nggak ada. Misalnya gini, kita punya teman namanya Budi. Budi nggak punya keturunan. Kita bilang, saya wakafkan ini untuk anaknya Budi. Ya Budi jelas-jelas nggak punya keturunan. Dia bilang wakaf untuk anaknya Budi. Maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat imkanu tamlik. Bisa memiliki. Sesuatu yang nggak ada, orang yang nggak ada, nggak bisa memiliki. Ya. Au ala waladihi, wala waladahu tadi ya. Buat anak, tapi nggak ada anaknya. Atau au alaman sayuladu di tsumal fuqara linitayun. Atau dia mewakafkannya agak detail untuk anak saya yang akan lahir tapi anaknya nggak ada. Tsumal fuqara, kemudian di situ orang-orang fakir. Nggak bisa nih. Karena penerima wakaf yang pertama tuh nggak ada. Lin kitoi awali, karena terputus wakaf yang pertama. Dia sendiri nggak ada, penerima anaknya sendiri nggak ada. Maka fuqara nggak bisa dapat. Kesimpulannya bahwa syarat daripada benda yang diwakafkan atau syarat wakaf secara umum adalah takbid, harus selama-lamanya. Tanjiz harus saat itu juga, tidak boleh dikait-kaitkan keterangan waktu tertentu, jika enggak. Kemudian yang ketiga harus bisa dimiliki. Nah, ini poin penting. Belum lama ini, sekitar 3 pekan lalu ya, saya ditanya oleh salah seorang kiai di Jakarta Utara, tentang orang wakaf itu apakah sudah sah otomatis wakafnya meskipun penerimanya nggak tahu. Ya, jadi penerima wakafnya nggak tahu, mauquf alaihnya nggak tahu kalau itu wakaf buat mereka. Itu udah sah belum wakaf? Jawabannya sudah sah langsung. Karena tidak disyaratkan sahnya wakaf itu qabul. Jadi wakaf sudah sah, sudah berlaku hukum wakaf, sudah mulai itu benda jadi benda wakaf, meskipun belum ada qabul dari yang menerima. Maka misalnya kalau wakif sudah bilang, ini mobil saya wakafkan, tadi untuk apa? Untuk mahasiswa IAIUM di asrama tersebut, itu meskipun mobilnya masih di rumah si pewakaf, mahasiswa yang belum qabul, belum menerima mobil tersebut, belum ada serah terima, itu mobil boleh nggak? Ya, sama si pewakaf itu dijual semua. Boleh nggak? Belum diterima, belum ada serah terima barang wakafnya. Tapi sudah diakadkan wakaf, sudah dikatakan saya wakafkan. Habis itu boleh nggak besoknya dia
jual mobilnya. Boleh nggak? Wakafkan mobil, tapi belum ada serah terima. Wakaf tanah belum ada serah terima. Boleh nggak habis itu? Nggak boleh. Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Kenapa? Karena wakaf itu langsung auto sah tanpa qabul. Beda sama nikah. Nikah itu kalau nggak qabul nggak sah, gitu ya. Banyak akad tuh harus qabul. Hadiah misalnya. Hadiah tuh itu belum sah jadi hadiah kalau belum ada qabul. Jadi kita gini, kita beli HP terus kita niatkan untuk hadiah, buat hadiah teman saya. Selama dia belum dikirim, dia diterima sama si teman kita tersebut, HP ini, ya anggaplah iPhone 12 misalnya. Belum diterima, kita masih boleh ganti, ini nggak jadi buat hadiah deh. Atau ganti penerima, saya kasih ke yang lain deh. Boleh kayak gitu. Tapi kalau sudah diterima kan nggak boleh, haram ya. Menarik kembali hadiah, general speaking haram. Karena sudah diterima, sudah sah hadiah. Tapi kalau belum diterima, belum qabul, bisa. Pun demikian, seorang wali, kita anggap abaikan KUA dan sejenis saya. Tradisional, nikah tradisional. Nikah secara syariat istilah orang. Itu kalau wali sudah bilang, saya nikahkan putri saya kepada kamu, Joko gitu misalnya. Ya. Kalau Joko nggak bilang saya terima, itu wanita ini masih bisa dilamar siapa? Masih bisa dinikahi siapa? Karena belum jadi istrinya siapa? Joko tersebut. Karena Joko belum qabul, belum menerima. Itu akad nikah, akad hadiah. Tapi kalau akad wakaf, maka tidak disyaratkan qabul. Qabul bukan syarat. La qabulun fala yushtarat. Tidak disyaratkan. Bahkan ya tidak, mungkin ada yang bilang itu nggak disyaratkan kalau wakafnya untuk orang Islam kali, karena banyak orang Islam. Gimana mau qabul semuanya? Enggak. Pun kalau tertentu kayak tadi anak-anak IUM, walau min muayyan, atau bahkan satu orang, ada orang mewakafkan buku ini untuk kamu, wahai Roni. Roninya belum qabul, langsung auto sah wakaf. Beda dengan hadiah. Hadiah itu perlu qabul. Maka hadiah bisa ditolak. Maaf, saya tidak menerima hadiah. Bisa ditolak. Wakaf nggak bisa. Karena nggak disyaratkan qabul. Paham ya? Jadi ada beberapa akad memang tabiatnya berbeda. Oke. Kata beliau lagi, walawin qarada fi munqati'in akhar famasriful aqrab. Kalau seandainya punah, inqaradatnya punah. Jadi kan tadi saya bilang ya, kita bisa mewakafkan ke kalangan tertentu. Ternyata kalangan tertentu tadi punah. Diwakafkan ke mahasiswa IUM. IUM-nya apa? Bubar ya contoh. Ya, alhamdulillah ya, Anda ya bubar. Nggak ada lagi IUM. Berarti nggak ada mahasiswa IUM. Atau UNER. Untuk alumni UNER. UNER-nya nggak ngelulusin apapun lagi. Nggak ada mahasiswa alumni lagi. Punah semua alumni UNER. Gimana? Atau dia wakaf ini untuk mahasiswa Indonesia, let's say di negara Finlandia gitu, di Finland. Udah tuh turun temurun. Wakaf asrama untuk mahasiswa Indonesia di Finland. Sampai suatu ketika hubungan Indonesia dan Finland memburuk, ya. Atau Finland nggak buka lagi untuk international student. Ya gimana tuh? Asrama wakafnya buat siapa? Paham ya? Ngerti nggak? Kebayang nggak kasus? Punahnya mauquf alaih. Penerima wakaf punah. Nggak ada lagi. Atau wakaf untuk Zaid. Zaidnya meninggal. Paham nih ya? Kebayang nggak kasusnya? Sebelum saya lanjut, kebayang nggak kasusnya? Pada diem nih, nggak kebayang, belum kebayang. Biasanya wakaf buat orang Islam sih, kaum muslimin ya. Terus ada. Tapi kalau kasus kayak gini bisa. Gimana? Kebayang nggak? Kebayang Pak Ustadz. Kebayang ya. Oke, harus fikih itu ya. Buku-buku klasik itu banyak. Sebenarnya nggak cuma fikih klasik. Fikih modern juga. Kita imajinasi harus kuat. Teman-teman di DSN tuh harus kuat imajinasinya. Tasawur masailnya harus bagus. Melihat kenyataan langsung. Kalau kasus yang nggak nyata, nggak real, maka harus bisa membayangkan. Jadi bayangkan mewakafkan kalangan tertentu khusus. Kalangannya udah punah, nggak ada lagi. Gimana? Maka itu diserahkan ke siapa? Penerimanya jadi siapa? Nah, maka kata beliau, famasrifu al-aqrabu. Maka
penerimanya, penerima wakaf. Yani orang yang mendapatkan manfaat dari wakafnya adalah fakir terdekat secara garis keturunan. Jadi kerabat-kerabatnya mahasiswa Indonesia itu jadi pemiliknya. Jadi misalnya tadi mahasiswa Finland, mahasiswa Indonesia di Finland udah punah, nggak ada lagi. Terus itu nanti siapa yang manfaatin gedung tersebut? Boleh. Ya udah. Kerabat terdekat para mahasiswa-mahasiswa tersebut. Kalau ada saudara di sana boleh pakai. Boleh, Mak. Atau tahu tadi untuk tadi siapa? Kasusnya alumni UNER. UNER-nya nggak ada lagi alumni. Maka kerabat alumni UNER. Oke, tapi kata Syekh, yaitu tapi yang membutuhkan, yang fakir. Yang fakir. Karena memang pada dasarnya wakaf ini untuk orang-orang yang membutuhkan, walaupun tidak disyaratkan. Boleh kita ngasih wakaf ke orang kaya, boleh-boleh juga. Penerima wakafnya orang kaya, sah. Tapi pada dasarnya fakir, maka ketika sudah tidak ada lagi yang menerima benda wakafnya, maka yang jadi penerima wakafnya, wakaf alihnya otomatis langsung fakir yang paling dekat kekerabatannya dengan penerima wakaf sebelumnya. Terpahami sampai sini ya, para hadirin sekalian? Gimana? Paham ya? Mungkin sesi 1 cukup, nanti dilanjut lagi. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir. Oke. Ya, ini satu raise hand. Mbak Briani Nancy. Silakan Mbak Briani. Ustaz, terima kasih penjelasannya. Saya mohon izin bertanya, Ustaz, jika seandainya sebelumnya belum tahu, Ustaz, kalau ternyata tuh wakaf itu nggak boleh berwaktu gitu. Nah, ternyata udah terlanjur berwaktu nih, Ustaz. Udah terlanjur ada yang wakafin terus 3 tahun, nyebutin 3 tahun gitu. Nah, Sebentar. Saya coba ya, kita remind diri ya. Undang-undang wakaf tuh boleh kan wakaf sementara ya? Nah, iya. Betul ya? Betul nggak? Saya ingat. Bener ya? Gimana? Coba dibuka deh. Undang-undang baik. Seingat saya boleh. Seingat saya undang-undang Indonesia boleh. Jadi ngambil pendapat Madzhab Maliki dalam hal tersebut. Ya, oke, terusin pertanyaan. Gimana kalau terlanjur wakaf 3 tahun gitu ya? Terus? Iya, nah itu gimana baiknya? Apakah harus dibalikan atau gimana gitu, Ustaz? Jadi kita di sini masuk ke ranah fikih di mana ulama beda pandangan. Kemudian negara sudah memutuskan milih satu pandangan. Maka dalam hal itu yang berlaku di negara tersebut adalah apa yang dipilih ditarji dalam tanda kutip, ditarji oleh pemerintah. Istilah kaidahnya ada giumnya adalah hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Ini putusan pemerintah itu menyudahi perbedaan pendapat. Hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Misalnya gini. Ya, tadi ini nikah harus pakai wali atau enggak gitu ya. Madzhab Hanafi kan bilang nikah kalau perempuan normal ya enggak harus pakai wali. Sementara jumhur bilang harus pakai wali. Gimana? Kalau negara bikin undang-undang, enggak nikah enggak apa-apa enggak pakai wali. Maka apapun kasus tuh ya berarti sah, nggak bisa diingkari orang yang nikah tanpa wali karena negara sudah menarji salah satu pendapat. Juga dalam hal ini berlaku di wakaf, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, berarti kita hormati secara fikih di Indonesia. Oke, karena sudah dipilih bahwa memang bisa terbatas waktunya, boleh kalau memang akadnya seperti itu maka diikuti. Tinggal ya, kalau kita mau secara pribadi antara kita dan Allah, kita yang berwakaf, saya mau wakaf saya bebas dari hal-hal syubhat. Karena kan gini, ulama beda pendapat. Boleh nggak wakaf terbatas waktunya? Tapi kan mereka sepakat wakaf itu lebih baik abadi, betul ya? Terus-terusan. Berarti kan ada titik aman, titik disepakati ulama, yaitu wakaf tanpa batas waktu. Ada titik perbedaan ulama, wakaf dengan batas waktu. Lebih aman mana, Bu Febrian? Lebih aman yang selamanya, Ustaz. Lebih aman, artinya itu kaidah berikutnya, ada gium dalam fikih berikutnya adalah bunyinya al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari zona pertikaian perbedaan pendapat ulama itu disunahkan. Ini ada yang melarang nih. Ini aman, sepakat. Saya pilih yang sepakat, aman. Jadi tenang, itu nggak was-was. Kan bisa aja kalau kita pakai berarti bisa jadi itu marjuh ya. Pendapat nggak benar bisa jadi, pendapat lemah. Pahalanya minim, andai dapat pahala ya. Let's say dapat pahalanya dikit.
kalah dibanding pahala yang disepakati ulama. Bisa jadi seperti itu, dan itu banyak kasusnya. Ini 2 kaidah, hukmul hakim yarful khilaf, putusan pemerintah itu menyudahi perbedaan pendapat. Maka kita di Indonesia harus menghargai, walaupun kita dalam pengajaran fikih pesantren-pesantren pakai mazhab Syafi'i, ya ajarkan apa adanya, mazhab Syafi'i nggak bolehkan. Begitu udah pada lulus masuk dunia kerja, jadi masuk BWI atau sejenisnya, ya harus ngerti bahwa fikih mazhab Syafi'i begini, yang diterapkan di Indonesia begitu. Baik, Karena itu Ustaz. banyak kejadiannya, nggak, zakat pakai uang boleh nggak mazhab Syafi'i? Gimana? Zakat pakai uang tunai bisa nggak? Pakai ringgit? Nggak sah. Tanya kiai, tanya tuan guru kiai di Malaysia, nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Zakat pakai uang nggak sah. Tapi saya yakin Bun Jakim merojihkan itu ya, pasti ya bener ya, boleh nggak menurut Jakim? Menurut MUI udah keluar fatwa MUI boleh zakat pakai uang. Ya, bahkan Nahdlatul Ulama saja itu jelas fatwa boleh pakai uang. Nahdlatul Ulama ya bahkan. Nah, yang mungkin lebih strict pegang teguh mazhab Syafi'i secara umum general speaking. Kayak ngerti Ibu Febrian. Jadi solusinya buat saya pribadi, ya sudah wakaf terjadi. Nanti saran saya, ini sarannya, tidak harus Ibu wakafkan lagi habis itu untuk selamanya. Selesai 3 tahun, wakafkan lagi untuk selamanya. Itu saran saya. Baik, Ustaz. Makasih ya, Ustaz. Pak Bang Zadid, silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktunya. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan wakaf yang tadi diwasiatkan, Ustaz. Jadi jatuhnya kan itu adalah wasiat ataupun juga warisan gitu, Ustaz. Betul. Betul nggak? Iya, Nah, jadi ini wasiat. Berarti nggak boleh lebih dari? Nggak boleh dari sepertiga. Ya, kecuali dengan seizin. Nggak tahu. Seizin ahli waris. Oh begitu. Jadi nggak boleh lebih dari sepertiga, kecuali ya betul. Bagus, jeli Bang Zadid. Ya, kalau ketika dia jadi berubah jadi wasiat, maka nggak boleh lebih dari sepertiga, kecuali diizinkan ahli waris. Kalau ahli waris bilang nggak apa-apa. Boleh. Oke, terusin. Betul banget. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya kan itu udah diatur di DSN MUI. Saya lupa di nomornya berapa. Jadi case-nya itu di wakaf asuransi, Ustaz. Oke. Jadi wakaf asuransi itu dia angka maksimalnya 45%. Jadi itu lebih dari sepertiga, Ustaz. Itu 106 gimana? Itu fatwa tahun 106, nomor 106. Iya. Oke. Lebih dari 45% lebih dari sepertiga DSN ya. Coba kita lihat ya saya. Iya. Tentang wakaf, polis wakaf. Tentang polis wakaf. Oke. Iya. Kita lihat isi fatwanya. Oke. Ujrah tahun pertama paling banyak 40% dari kontribusi reguler. Oke, manfaat yang B ini. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 40% dari total manfaat asuransi. Oke, kalau saya pandang dari sini, kita lihat konsideran fatwanya ya. Format fatwa ini selalu seperti ini. Ada konsiderannya. Oke, kita lihat. Dari situ kita bisa pahami logika berpikirnya para kiai di DSN. Oke. Oke, berarti DSN tentu tidak akan luput dari mereka bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Berarti 33,33%, kecuali seizin. Tapi di sini kan DSN menetapkan batas besar, batas maksimal, ya nggak sih? Betul nggak? Ya, bukan batas bawah. Oke, artinya gini, kasusnya ini ada sepertiga juga, kadar jumlah manfaat minimum paling banyak sepertiga dari total kekayaan. Kecuali disepakati ini poin 2B ada. Berarti kalau jadi gini, jadi memang fatwa DSN MUI tetap strict, karena itu ijma. Nggak boleh lebih dari itu ijma ya. Ulama sepakat semua. Jadi DSN MUI tetap mempertimbangkan ya ini wasiat nggak boleh lebih dari sepertiga. Mungkin saya tampilkan kerja. Teman-teman lihat nggak? Sebentar, saya share screen. Oke, bisa di sini. Ini ya, kelihatan ya. Oke, jadi benar bahwa paling banyak sepertiga. Kecuali disepakati ahli waris bilang boleh lebih dari sepertiga, oke. Udah lebih dari sepertiga boleh, ternyata maksimal apa? 40%. Jadi bagus sih DSN menetapkan batas atas. Mungkin pertimbangannya lebih ke pertimbangan ekonomi ya, 45%, atau juga pertimbangan agar tetap dominan. Jadi tetap dia minimal, nggak dominan. Karena hukum fikih
Halo. Ustadz yang hilang ya? Cek. Oh Cek. iya. Oke, sebentar. Jadi gitu ya, jadi menetapkan batas atas, adapun batas bawah maka tadi 33,33%, sepertiga, kecuali kalau disepakati. Kayaknya aman nggak ada pertentangan Bang Zadi, terpahami ya maksudnya ya? Oke, berarti 45% itu atas persetujuan dari ahli waris itu ya, Ustaz? Iya, jadi baru boleh 40% kalau disetujui ahli waris. Dan itu pun udah mentok 45%. Gitu betul. Cuman kalau misal dari yang meninggal itu dia tidak ada niat wakaf, itu mentoknya sepertiga gitu Ustaz ya. Kalau dia nggak ada niat wakaf, berarti kan nggak masuk fatwa ini kan? Iya. Hanya wasiat saja. Maka nggak ada batas atas. Ketika diizinkan gitu. oleh ahli waris lebih dari sepertiga, ya maka boleh. Contoh gini. Ada orang hartanya seluruhnya 100 juta rupiah. Oke. Kemudian dia mau mewasiatkan 100 juta nih untuk teman kuliahnya waktu asrama dulu. Berarti bukan ahli waris kan? Ahli waris gimana baca surat wasiatnya? 100 juta semua harta untuk teman kuliahnya. Gimana? Ya mereka boleh izinkan, boleh nggak izin. Kalau mereka semua izinkan, maka 100 juta itu buat siapa? Buat temennya? Buat temannya itu. Terus ahli waris dapat apa? Nggak dapat. Nggak dapat. Karena udah habis hartanya. Nggak dapat. Ya, dapat warisan tapi nol. Paham ya? Boleh jadi seperti itu. Kalau dia wakaf, kita abaikan dulu fatwa MUI. Konteksnya wakaf tidak yang sesuai fatwa DSN. Wakaf juga sama seperti itu berarti. Pada dasarnya nggak boleh dia lebih dari sepertiga. Tapi kalau udah diizinkan, mau mentok seluruh harta boleh. Untuk kasus di sini, fatwa DSN 106, berarti dia ketika diizinkan lebih dari sepertiga, tetap ada aturan regulasi lain yang melarang. Nggak boleh mentok 100%, tapi maksimal berapa? 45%. Cukup jelas Bang Zadid ya, teman yang lain juga. Oke, siap. Syukran, Ustaz. Oke, ya mudah-mudahan jelas. Terima kasih banyak. Masih ada waktu Kak Junarti untuk pertanyaan? Oke, silakan Bu Ani ya, Bu Ani duluan. Iya, Bu Ani, Mbak Ani. Atau Mbak, silakan. Boleh juga open kamera, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tadi bahwa ketika ada ikhtilaf tentang ketentuan suatu yang hukum wakaf, maka boleh mengambil dari yang ditarjih oleh lembaga negara. Dan boleh, harus. Oh, itu yang jadi patokan. Kecuali kalau nggak mau, ya kecuali kalau dia untuk diri sendiri aja hukum apa. Ya. Tapi nggak, kita pakai BWI. Biasa kan wakaf tuh diresmikan ya. Betul Kak Junarti ya. Wacit sini pro pencatatan wakaf apa enggak? Gimana? Apa anti? Insya Allah, Bro. Pro, berarti nggak setuju wakaf siri ya? Wakaf siri nggak setuju ya? Wakaf siri. Saya sering mengistilahkan wakaf nggak dicatat BWI itu. Wakaf siri istilahnya. Ya sah secara fikih tapi repot nanti bisa di. Itu banyak masalahnya. Saya pernah ngisi pengajian masjidnya udah nggak ada. Gara-gara wakafnya siri. Saya ngisi tahun 2000 berapa saya ngisi pengajian. Masjidnya dihancurin, dijual ke. Gitu jadi Bani. Oke, terusin Bani. Jadi bukan boleh, harus. Oke. Ya karena saya memang awam di dalam hal ini, terus kita merujuknya ke mana Ustaz? Tadi saya lihat yang ada yang di screenshot Ustaz, ada Dewan Syariah Nasional MUI. Apakah itu sebagai rujukannya? Bukan. Ya, jadi gini, sebentar. Saya mau jelasin. Udah Bu Ani pertanyaannya? Ada sambungannya sih, nanti ada lain yang kedua. Oke, sebentar. Saya jawab dulu ya Bu Ani. Stay tune. Nah, jadi kita dalam belajar, itu belajarnya runut satu mazhab, paling bagus ideal. Kita belajar mazhab Syafi'i tingkat dasar, takrib, terus Fathul terus minhaj, belajar. Oke, kita dapat konsep fikih utuh satu mazhab. Nanti kemudian kita masuk ke dunia nyata, ulama beda pendapat. Mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali. Gitu. Kita lihat paling dasar tuh lihat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Itu satu karena pemerintah sudah keluar undang-undang. Kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 kalau nggak salah ya. Undang-undang tentang hierarki perundang-undangan. Betul ya? Ya, nanti dicek ya. Tahun 2011 pokoknya. Itu ya, ada suara. Cek.
Oke, jadi di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 itu kita di Indonesia undang-undang itu masuk regulasi kan pasti ya, undang-undang. Kemudian bagaimana dengan fatwa DSN? Apakah fatwa DSN itu masuk perundang-undangan, masuk hukmul hakim, ataukah dia fatwa mufti? Jawabannya pada dasarnya MUI itu hanya fatwa, bukan hukmul hakim. Jadi kalau MUI bilang apa, kita nggak pakai juga nggak apa-apa sebetulnya. Kita nggak dianggap melanggar aturan, betul ya, dalam perundang-undang. Cuma untuk DSN, kasus DSN itu ada pengecualian karena Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, tolong dicek ya, anak-anak IOM berarti peduli tentang undang-undang terkait perbankan syariah gitu ya, bahwa dalam isu-isu ekonomi syariah itu yang jadi patokan adalah fatwa MUI dalam hal ini DSN. Berarti dari situlah fatwa DSN itu seperti regulasi itu sendiri. Walaupun kita tahu pada akhirnya realnya diadopsi dulu oleh OJK misalnya, diadopsi dulu oleh BWI gitu ya. Jadi Bu Ani, rujukan kita dalam wakaf itu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terkait itu. Di situ ada tarjih-tarjih dalam tanda kutip pemerintah, kemudian PP turunannya misalnya, peraturan pemerintah turunannya, kemudian putusan atau surat-surat edaran BWI. Oke, berarti berapa tuh? 3 UU, kemudian PP, kemudian apa sih istilahnya kalau BWI itu surat ya? Atau apa? Edaran ya, BWI itu. Badan Wakaf Indonesia. Kemudian kalau dia terkait dengan ekonomi syariah, maka berarti DSN MUI. DSN yang 4. Jelas Bu Ani ya? Jadi UU, kemudian PP, undang-undang di bawahnya lah. Perda juga kalau terkait wakaf. Kemudian apa tadi yang ketiga? BWI, kalau dia ngeluarin surat, edaran, sejenisnya. Kemudian kita punya, kalau terkait ekonomi syariah, seperti tadi ada yang terkait, berarti fatwa DSN MUI. Jelas Bu Ani? 4 nih. Oke, silakan Bu Ani. Lanjutannya adalah? Tadi kan sudah disebutkan bahwa di Indonesia itu wakaf uang dibolehkan ya Ustaz ya? Ya betul, wakaf uang dibolehkan. Mazhab Syafi'i nggak boleh wakaf uang. Mazhab Syafi'i nggak sah wakaf uang dalam. Kenapa wakaf uang nggak sah? Kenapa tadi? Kenapa wakaf uang nggak sah? Apa? Tadi udah dibahas. Nggak ta'bid kali Ustaz ya? Iya, karena nggak manfaatnya la tufidu wa hiya baqiyah, kan tadi syaratnya tufidu wa hiya baqiyah. Bermanfaat dan dia utuh. Mazhab Syafi'i memandang dalam hal ini kalau kita lihat wakaf uang nggak sah. Wakaf uang sahnya dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi sah. Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Sebagai ulama Syafi'i kemudian bilang kalau konsepnya begitu bla bla, ada yang membolehkan ini pada akhirnya. Imam Malik jelas Imam Maliknya sendiri langsung ya itu membolehkan, Imam Syafi'i nggak membolehkan. Di Indonesia wakaf uang boleh, jelas di. Ya kemudian kalau umpamanya ada kasus ada 41 tahun 2004 ada. Gimana terus? Kalau ada kasus ada pewakaf yang mewakafkan uang kepada suatu lembaga pendidikan, misalnya pesantren lah gitu Ustaz ya. Tetapi ini pesantrennya baru akan baru, jadi dia baru dalam tahap tertentu, dia masih di awal-awal ini supaya bisa berjalan, maka dia tadinya untuk pembangunan sarana prasarana, tetapi supaya bisa berjalan segera, maka dia pakai untuk sewa, bisa nggak Ustaz itu Ustaz? Dana wakaf tadi, sewa bangunannya gitu untuk supaya aturan prasarana untuk sewa. Pertanyaan saya ini pewakaf itu gimana? Teks wakafnya, apakah umum apa khusus? Kalau umum berarti ya bisa, kalau khusus nggak bisa. Gimana teks pewakafnya? Gimana saat ikrar wakaf itu gimana? Kalau umpama katakanlah katanya untuk pembangunan sarana prasarana tadi gimana Ustaz? Tapi dia dalam tahap sekarang ini dia dipakai untuk pembangunan, maka nggak bisa untuk penyewaan. Ya, kalau akadnya ikrar itu untuk pembangunan, maka nggak bisa untuk nyewa, nggak bisa dipakai. Gitu ya. Karena sudah ini untuk bangun, kok pakai untuk selain bangun, berarti nggak sesuai dengan peruntukan wakaf. Jelas Bu Ani? Oke, mohon maaf.
selama ini. Oke, Syukur terima kasih. saja. Pak Helvi atau gimana? Ya, Mungkin nanti materi dulu kali sekitar 20-30 Oke, silakan. menit kita lanjut ke pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Ini menarik Iya, sekali, ini banyak saya- pertanyaan Ustadz. Oke. Ya, alhamdulillah. Insya Allah badai, ya badai ini. Oke, kita udah tadi ya. Ini ya, ilal waqif. Ya. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, ilal waqif tadi maka diserahkan kepada yang fakir, kerabat paling dekatnya, bukan mauquf alaih, tadi saya salah sebut. Ke wakif, paling dekat dengan wakif. Ya, fakir, kerabatnya wakif. Ya, misalnya tadi dinyerahkan mobil untuk masuk Finland udah nggak ada lagi, mahasiswanya udah punah, maka ke kerabat paling fakirnya atau kerabat fakirnya si wakif. Jadi bukan kerabat fakirnya Finland, walaupun boleh-boleh juga kalau dia ubah, kalau ketika sudah punah, tapi kalau misalnya nggak ada perubahan, maka ke kerabat wakif. Ini mungkin keterangan atas penjelasan saya tadi. Walau syarat atau syai'an, kalau dia mensyaratkan sesuatu, seperti tadi syaratnya untuk pembangunan buat nih ya. Wakaf nih, wakaf uang untuk, tapi untuk bangun ya. Nah, nggak umum. Maka gimana? Utubi'. Walau syarat atau syai'an utubi'. Maka diikuti syarat tersebut. Apapun syaratnya, dalam tanda kutip seaneh apapun, se-strict apapun. Utubi'. Ya. Oke, tapi kata keterangan di sini fi ghairi halid darurah. Fi ghairi halid darurah. Di sini keterangan fi ghairi halid darurah, kecuali kalau darurat. Kalau darurat maka mungkin ada kasus-kasus tertentu, ya. Kecuali kalau syaratnya di sini haram. Syaratnya haram atau menyelisih syariat. Menyelisih syariat, maka tidak sah. Syaratkan tapi syarat asrama tapi sekamar harus laki dan perempuan. Menyelisih syariat. Maka nggak boleh, nggak sah, syaratnya nggak diikuti. Tapi kalau syaratnya mubah-mubah saja, cuma meskipun aneh, cuma mubah-mubah saja, strict tapi mubah. Ya seperti syaratnya mahasiswa yang di situ harus mahasiswa jurusan, let's say teknik kimia, ada UNER teknik kimia ya, apa ada di resto, ya anggaplah ada. Maka berarti berlaku syaratnya diikuti. Mahasiswa jurusan teknik, jangankan yang bukan teknik geologi misalnya nggak boleh. Teknik elektro nggak boleh, karena syarat wakaf bilang ini penerima wakafnya adalah mahasiswa teknik kimia. Diikuti. Karena itu syarat yang mubah, tidak haram. Jadi, walau syarat atau syai'an utubi, kalau disyaratkan sesuatu maka diikuti. Oke. Lanjut dulu. Wali mauqufin alaihi roy'un. Wali mauqufin alaihi roy'un. Dan mauquf alaih apa tadi? Penerima. Saya lupa sebutkan di awal istilah wakaf, tapi insya Allah ngerti ya. Jadi penerima wakaf mauqufun alaih itu berhak mendapatkan roy'un. Apa roy'un? Yaitu hasil dari benda wakafnya. Karena benda wakaf bisa saja menghasilkan keuntungan. Benda wakaf bisa saja kemudian dia sendiri adalah mesin uang. Atau nggak harus uang, manfaat apapun. Wakaf, terus dia bertumbuh. Wakaf tanah, makin banyak tanaman-tanaman. Itu buat siapa hasilnya? Jawabannya buat mauquf alaih. Buat kaum muslimin juga. Ya. Maka di sini dikatakan wali mauqufin alaihi. Wali mauqufin alaihi. Wali mauqufin alaihi, si mauquf alaihinya tersebut apa? Roy'un. Apa tuh roy'un? Huwa fawaidul mauqufi. Boleh mendapatkan manfaat daripada benda yang diwakafkan. Seperti kalau misalnya asrama tadi lagi kosong, lagi liburan. Boleh nggak mahasiswa tersebut kemudian bilang, ya udah nih, silakan disewain. Boleh nggak? Jadi asrama ini wakaf gedung untuk asrama mahasiswa apa tadi? UNER. Kok UNER sih? Wakaf gedung untuk nikahan alumni UNER. Contoh di pertama aja. Masuk UNER lama nih, nggak ada yang nikah lagi.
Boleh nggak gedung ada pernah nganggur, udah disewain buat mahasiswa ITS? Boleh nggak? Buat alumni ITS atau buat warga Surabaya secara umum? Boleh nggak? Sewa gedung? Boleh nggak tuh? Boleh. Tadi katanya nggak boleh. Iya, nggak boleh kalau keuntungannya untuk si wakif lagi. Tapi boleh kalau keuntungannya balik pada siapa? Mauquf alaih. Jadi uangnya nanti dipakai untuk apa? Untuk benerin gedungnya, ujrotin gitu. Untuk benerin gedungnya, uangnya untuk ya iklan sejenisnya, contoh misalnya. Nanti pokoknya untuk agar mauqufnya itu semakin mantap, kembali kepada mauquf, ya, atau untuk benerin AC sih boleh. Atau tadi mobil wakaf untuk asrama apa tadi masuk IUM, masuk UAI, ya. Kalau lagi nggak dipakai, boleh nggak buat Grab? Malaysia ada Grab kan? Boleh nggak buat Grab? Gimana? Gimana Kak Junardi? Asrama, mobil buat wakaf, mobil untuk mahasiswa IUM. Ya, Lagi nggak dipakai buat Grab. Yang Boleh, pertama asal tadi kemudian boleh. hasil Grab-nya buat siapa gitu ya? Kembali ke Mauquf alaih. bukan kepada pemilik mobilnya. Boleh ya. Jadi wali mauqufin ai royun. Roy tadi apa? Roy fawaidul mauquf. Ini faidah keuntungan yang dapat pertumbuhan si mauquf tersebut. Ya. Itulah. Makanya dari sini kita paham ya, ini luar biasanya wakaf itu gitu. Luar biasa wakaf, Masya Allah. Ya, itu salah satu hal yang merupakan solusi sebenarnya dari banyak masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah sosial itu wakaf. Ini luar biasa wakaf. Maka ketika pemerintah Indonesia sedang menyemarakkan wakaf, kita dukung. Justru kita ambil kesempatan tersebut untuk semakin menyemangati masyarakat berwakaf. Kalau ada yang bilang gini, nggak apa-apa ya, saya komentarin. Kalau ada yang bilang, pemerintah itu cuma dukung apa? Hal-hal terkait kalau bank syariah didukung, apalagi wakaf dukung. Tapi kalau nggak terkait uang nggak didukung. Jawaban kita adalah ya mungkin kalau urusan niat buruk antara fulan dengan Allah lah, terserah. Tapi ketika syarat Islam didukung, disokong jelas-jelas oleh pemerintah, kita manfaatkan. Barangkali nanti orang akan semakin cinta syariat setelah nikmatin syariat yang banyak duitnya dulu. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Syariat Islam kan banyak ya, banyak lah. Ada yang ada duitnya, ada yang nggak ada duitnya, gitu ya. Yang nggak ada duitnya pakai jilbabnya nggak ada duit, pakai jilbab nggak ada duit. Gitu. Kalau pemerintah itu urusan antara dia dengan Allah. Tapi kita apalagi Masya Allah akademisi, ya udah maksimalkan itu untuk kemudian menyemangati masyarakat berwakaf jenisnya masuk supaya berbank syariah dan seterusnya. Barangkali orang nanti akan semakin cinta syariat. Oke, lanjut dulu. Wain khoriba boleh. Oke. Menjual barang wakaf tadi, jual. Wain khoriba meskipun udah hancur. Jadi tidak boleh asalnya menjual barang wakaf kalau sudah meskipun sudah rusak, meskipun sudah gimana udah harus dipakai lagi. Udah, meskipun. Kan di sini katakan wala yubau mauqufan syarahnya. Falawin hadama masjidun. Kalau masjid udah laput, udah jelek, wat azarti ada tuh gak bisa direnov dah. Maka gimana solusi? Lihat, lam yuba, maka tidak boleh masjid tersebut dijual. Wala ya'udu milkan bihal, dan juga nggak jadi benda milik si pemiliknya awal, enggak. Kenapa? Karena masih bisa liimkani sholati wal i'tikafi arti, karena tanahnya tetap masih bisa dimanfaatkan. Jadi kalau masjidnya udah hancur ya minimal tanahnya itu jadi seperti itu. Jadi kalau benda wakaf udah hancur ya nggak dijual terus. Tentu ini kita sekarang sedang bahas mazhab Syafi'i. Nanti pada akhirnya ada kalau kita lintas mazhab ada pertimbangan-pertimbangan lain, mazhab lain bilang boleh. Au jafa syajrul mawqufu au qala ahurihun lam yabtulil waqf. Fala yuba'u wala yuhab. Ya, atau misalnya pohon yang diwakafkan ini pohon udah nggak berbuah lagi. Atau pohonnya kecabut angin, ya wakafnya nggak batal. Ya. Nggak, maka tidak bisa dijual, tidak bisa dihadiahkan. Ya, terus gimana? Bal yantafi'u bil mauqufan. Ya udah dimanfaatin, gimana ceritanya kita? Dimanfaatin. Ya, malah di sini dikatakan walau bijali abwaban. Meskipun
menjadikan batang pohon tersebut kayu untuk bikin pintu. Paham ya? Jadi ada orang wakaf pohon. Buahnya, maaf saya saat ini liburan pergi tinggal liburan ke rumah saya di Depok. Buat Depok. Ya. Ternyata pohonnya udah nggak berbuah lagi. Ya udah, boleh masyarakat Depok pohon tersebut dijadikan apa? Dijadikan pintu, boleh kayunya ditebang jadi pintu nggak apa. Tapi yang nggak boleh menjualnya. Pokoknya sekali wakaf terus, itu madzhab Syafi'i itu strict. Ya. Oke, jelas ya. Fa in ta'adzara al-intifa'u bihi illa bi istihlaki. Kansor la yantafa'u bihi illa bil ihrab in qatal waqf. Tapi kalau misalnya nggak bisa dimanfaatkan sama sekali, nggak bisa buat pintu, nggak bisa buat, bisa dimanfaatkan wa yamlikul mauquf alaihi hina idzin alal mu'tamad. Ini kalau kayak seperti itu kasusnya, maka ya sudah, masyarakat Kota Depok penerima wakaf dari pohon tersebut memiliki pohon tadi. Fayantafi'u bi'ainihi wa la yabi'uhu, maka boleh kemudian bebas diapakan pohon tersebut asal nggak dijual. Kesimpulan dari perkataan penulis di sini adalah bahwa benda wakaf, sekali dia wakaf, mau gimana ceritanya nggak bisa dijual, nggak bisa dihadiah. Dan penerima wakaf harus memanfaatkan barang wakaf yang udah nggak beres tersebut, udah nggak bagus tersebut, ya sedapatnya. Buat apa? Yang penting terus dia jadi benda wakaf. Sampai titik dia benar-benar nggak bisa dipakai, ya dimanfaatkan sebisa. Kalau enggak, udah benar nggak bisa lagi nih, udah nggak bisa dipakai kecuali dengan dihancurkan. Ya sudah, dimiliki oleh penerima wakaf, kemudian mereka memanfaatkannya tapi tidak untuk dijual. Juzu bai'u usuril masjidil mauqufati alaihi idza baliyat. Ada kasus wakaf karpet masjid. Gimana? Wakaf usuril masjid, wakaf masjid al mauqufati alaihi. Gimana? Boleh nggak dijual? Boleh ya? Udah lapuk, nggak bisa dipakai lagi. Bi an dzahaba jamaluha wa naf'u, udah nggak bagus lagi, hilang keindahannya, udah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Wa kanatil maslahatu fi bai'iha, yang lebih maslahat dijual. Gimana? Boleh nggak dijual? Ini bukan masjidnya ya, tapi benda dalam masjid, yaitu apa? Mewakafkan wakaf karpet masjid. Boleh nggak dijual? Jawabannya boleh. Kenapa boleh dijual? Karena sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Terus uang jualannya buat siapa? Nggak boleh buat pemilik karpet pertama atau wakaf, nggak boleh. Buat siapa nih uang jual karpetnya buat siapa? Buat siapa? Karpet masjid nggak benar, nggak bisa dipakai, dijual akhirnya. Buat Beli lagi siapa? karpet baru. Uangnya hasil. Iya, buat masjid lagi, buat DKM, ya orang-orang DKM-nya ya. Buat kas masjid, terbeli karpet baru. Ya mungkin nggak bisa sebanyak atau dengan benda yang sama, mungkin harga udah jatuh gitu ya. Mungkin. Paham ya? Oke. Maka di sini katakan wa yusrafu samanuha lima sholihil masjid. Dan harganya, ini maksudnya uang hasil penjualannya untuk kemaslahatan masjid. In lam yumkin syira'u hasirin, kalau memang nggak bisa dipakai untuk beli karpet lagi. Jadi di sini kita paham bahwa pada dasarnya uang hasil jual karpet itu untuk beli karpet lagi. Kalau enggak, ya udah buat masalah masjidnya. Oke. Oke. Walau syaratu waqif nadharon lahu aw li ghairihi utubir. Kalau seandainya si pewakaf mensyaratkan apa? Saya jadi nazir. Oke. Atau nazirnya orang lain. Ya. Maka boleh. Jadi walau syarat atau waqif. Oke, maksudnya nazir dia nunjuk maksudnya. Jadi kalau si pewakaf menunjuk nazir tertentu boleh. Atau yang ditunjuk, ya ini saya terserah deh siapa nazirnya, diserahkan ke BWI misalnya, maka boleh. Intinya kalau dia mensyaratkan syarat-syarat itu terkait dengan nazir, maka dibolehkan. Kata beliau, kasa iri syuruti, seperti syarat-syarat wakaf lain. Waqabulu man syurita lahu nadharu li qabulil wakili al aujahi. Maka sama seperti seandainya dia mewakilkan, sama hukumnya.
Wa illa fa huwa liqadin. Kalau si pewakaf tidak menentukan nadhirnya siapa, maka nadhirnya adalah hakim. Oke, wa illa kalau seandainya enggak ada keterangan dari dia siapa pewakafnya, maka yang jadi nadhir yang ngurusin wakaf itu adalah qadhi. Wa illa fa huwa liqadin. Maka qadhi yang menentukan atau qadhi yang jadi nadhirnya, terserah. Dalam hal ini juga sama di Indonesia juga seperti itu. Kalau seandainya enggak, maka berarti ya BWI gitu ya, BWI kalau BWI yang ngurusin. Hakim di sini nggak harus hakim PA ya, enggak. Kalau memang sengketa baru ke PA, kalau enggak maka tentu ke BWI saja. Intinya adalah bahwa penentuan nadhir boleh dari si pewakaf, boleh orang lain. Kalau nggak ada maka berarti ke pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berarti BWI. Atau kalau sengketa maka ke pengadilan agama, atau pengadilan agama yang memutuskan. Selesai pembahasan wakaf di kitab Fathul Mu'in. Bawah-bawahnya syarah penjelasannya. Silakan. Nah, kalau ada diskusi lagi. Allahumma shalli. Terima kasih Pak Ustadz. Menarik sekali ya Ustadz ini. Sebagai orang awam, saya juga baru belajar wakaf ini baru sekitar setahun lebih lah baru belajar wakaf. Jadi masih awam gitu terkait dengan fikih wakaf dan ini sangat bermanfaat. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan apa yang saya rasakan dan alhamdulillah materinya sangat menarik. Ini Ustadz. Di sini kita masuk ke sesi diskusi dulu ya Pak Ustadz ya. Ini ada Mbak Helvi yang raise hand. Mbak Helvi mungkin silahkan. Halo Mbak Helvi. Baiklah. Sambil itu bapak bukan Mbak deh. Sepertinya bapak tadi atau gimana saya lihat. Bapak, oh iya maaf. Coba Pak Helvi mungkin. Saudara atau setahu saya kita lihat seperti bapak. Mohon maaf ya. Baiklah. Silakan. Sambil tunggu. Di Astoan ini ada kalau ini sambil nunggu kali ya ini Oke, letter katanya letter ini. katanya Pak Helvi. Siapa dulu nih Bu Endah? Bu Rida. Ini Bu Endah ada. Bu Endah silakan Bu Endah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya orang umum, tapi mempunyai niat wakaf. Yang saya mau tanyakan, apakah kalau ikrar wakaf saya semasa hidup itu tetap ada batasan yang tadi sepertiga, ataukah sepertiga harta saya, ataukah saya bisa apapun lah namanya masih hidup, terserah saya mau mewakafkan berapanya dan saya mempunyai pesan-pesan tertentu untuk wakaf itu sendiri gitu loh. Maksud saya kan berniat mewakafkan sebagian properti saya untuk pesantren. Masya Allah. Tapi saya bingungnya gini, ada seperti tadi informasi kan ada batasan entah waktu, entah tadi sepertiga. Padahal kan saya masih hidup, kalau masih hidup saya pikir asumsi saya ya terserah saya mau berapa gitu kan. Nah ini saya jadi masih bukan galau ya, ingin memantapkan saja. Kemudian juga tadi terkait istilah wakaf siri. Nah, itu istilah saya bikin sendiri itu ya. Saya jujur aja saya tuh bingungnya gini. Kalau saya mendaftarkan, saya ada kekhawatiran, maaf ya, bukan suzon, tapi dengar kisah-kisah gitu ya. Nanti yang menentukan nazirnya adalah pihak pemerintah atau negara. Nah, saya agak khawatir, karena kan pemerintahan gonta-ganti dan tergantung nuansa politisnya. Nah, saya nggak mau itu kayak gitu loh. Apakah itu bisa diperkenankan? Saya nggak mau mendaftarkan dulu karena kan perkembangan politik tidak hanya saat ini. Saya nggak tahu 20 tahun lagi, 10 tahun lagi. Padahal saya berniat untuk insya Allah untuk sampai akhir zaman gitu kan. Agar tidak beralih fungsi gitu loh Ustaz. Nah ini gimana ya Pak Ustaz? Saya orang umum benar-benar. Saya orang umum, saya nggak bisa baca yang Arab tadi. Cuma saya sering mendengar. Kalau itu orang umum juga. Ya, Bu Enda udah. Bu Enda kan yang bertanya ya? Ya, itu aja dulu deh Pak.
Oke, baik. Terima kasih Bu Enda, pertanyaannya penting. Saya mau menegaskan, jadi tadi sepertiga itu kalau udah berubah jadi wasiat. Tapi kalau masih hidup, wakafnya saat itu juga, saat masih hidup, maka tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jadi boleh, ya sebanyak apapun. Gitu ya, boleh Ibu. Kemudian tadi masalah wakaf siri itu istilah saya sendiri, jadi bukan istilah populer sebetulnya. Saya mengistilahkan karena, dan saya juga baru googling wakaf siri, ada artikel kemenak.co.id itu Kemenak Sumsel ya, Kanwil Sumsel itu bilang wakaf yang tidak disertifikatkan ibarat nikah siri, tapi dia nggak bilang istilah wakaf siri, ibarat nikah siri. Jadi secara fikih, kalau pakai fikih klasik ya sah gitu ya, fikih selama sah, tapi ya banyak resiko. Sama di sini. Maka tadi saya nanya wajib ini pro apa gitu ya? Mungkin aja ada salah, bisa jadi ya. Saya nggak mungkin, ada juga mungkin orang yang karena udah tahu kenyataannya tidak ideal, maka menyarankan tidak perlu catatkan lah kecuali. Tapi kalau saya pribadi, kalau Ibu nanya saya bilang saran saya tetap catatkan Ibu. Ibu bilang tadi, saya khawatir kalau pergantian rezim dan sejenisnya khawatir. Justru lebih aman kalau didaftarkan. Ada macam-macam kejadian apa udah hitam di atas putih. Ibu nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah mikir jauh-jauh. Anak Ibu tuh bisa berubah pikiran loh. Nggak usah jauh-jauh Bu Endah. Anak Ibu Endah itu bisa berubah pikiran, nanti bisa diapain tanahnya tuh kalau nggak ada surat. Bener, saya nggak ada banyak kasus tuh. Sebagai kasus saya pernah ngisi pengajian di dekat BNI. Case-nya gini Ustadz, maaf saya motong. Ya boleh, boleh. Saya nggak punya keturunan soalnya. Oh, Masya Allah. Saya nggak punya keturunan, makanya saya berharap ini ada apa istilahnya keberkahan yang panjang dunia akhirat gitu kan. Karena saya kan nggak ada yang mendoakan saya dalam arti anak darah daging saya itu kan saya nggak punya. Masya Allah. Jadi Tapi kalau anak ya itu anak Ibu adalah semua santri itu adalah anak Ibu, mendoakan Ibu semua. Insya Allah. Tersebut. Cuman itu aja saya takutnya, saya pernah baca, maaf saya tapi mau nangis. Ya, kalau misalkan nazir itu ternyata ditentukan pemerintah, saya takut itu ke bawah-bawah politik-politik yang nggak jelas karena tergantung nuansa politik saat itu gitu loh Ustaz. Saya bukannya berprasangka buruk sama pemerintah, cuma kan pergantian ya kita nggak bisa tutup mata dengan peristiwa berbagai rejim ya, kan kita udah melalui sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang. Saya tuh nggak mau ini diganggu-ganggu, karena saya berharap ya Allah ini jangan sampai untuk hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Tapi di sisi lain saya khawatir itu digunakan untuk sesuatu yang apa ya menjauhkan dari agama. Iya. Ini gimana caranya supaya saya nggak, kalau ahli waris insya Allah nggak, saya kan udah umur tua, saya udah tua. Terus cuman saya punya kakak kandung, tapi kakak kandung sudah paham, saya nggak punya anak. Tapi saya juga nggak mau ini menimbulkan sengketa. Tapi di sisi lain saya bingung nanti kalau pemerintah negara ini sekuler lama-lama ini gimana? Takut bisa gunakan, takutnya dosanya ikut ke saya. Itu aja Ustaz, gimana? Saya menenangkan diri saya gitu. Saya ikhlas, cuman saya apakah dapat dosa juga kalau ternyata itu digunakan yang nggak benar. Bu Endah, Ibu nggak akan dapat dosa kalau digunakan gimana, itu nggak akan Ibu dapat dosa. Pahala Ibu tetap. Apalagi terjadi bisa sepeninggal Ibu, ya. Ibu nggak tahu apa-apa, ternyata disalahgunakan, pahalanya tetap Ibu, Bu Endah, pahalanya tetap. Ibu nggak nanggung dosa, sedikit pun nggak nanggung dosa, ya dalam hal ini. Tapi kalau boleh saran, ya tetap Ibu ikrarkan dan catatkan. Nah, sebenarnya kalau dalam fikih tadi kita sudah sebutkan ya, penentuan nazir itu sebetulnya si wakif yang menentukan. Saya tidak tahu bagaimana rincian langsung di praktik di BWI-nya ya, apakah sama sekali pewakaf nggak bisa menentukan nazir? Gimana Kak Junarti? Teman-teman wajib tolong kasih tahu ya. Tapi andai enggak, maka Ibu bisa ini tunjuk orang yang kuat ngerti hukum ya. Nggak harus pengacara lah, intinya dia ngerti hukum. Mungkin wajib bisa bantu gitu ya. Itu ngawasin. Jadi sampai kapanpun dia ngawasin. Gitu. Saya yakin adalah lembaga-lembaga atau ormas-ormas tertentu yang bisa tuh diamanain ngawasin betul-betul. Jadi andai suatu ketika ada perubahan jadi negeri Ibu bilang jadi sekuler. Alhamdulillah Indonesia sampai sekarang bukan negara sekuler. Sampai sekarang ya. Walaupun mungkin ada nilai-nilai sekuler yang nampak gitu, yang nampak, tapi
secara konstitusi kita bukan negara sekuler, alhamdulillah. Kita negara yang memang jelas-jelas menjadikan agama, menempatkan agama lah gitu ya. Ada tempatnya dalam negara. Seandainya dilalah sama Allah bisa jadi buruk seperti itu, maka insya Allah orang-orang tersebut yang ibu percayai, tolong nih awasi nazirnya nih gitu ya. Tolong ibu bisa bikin yayasan gitu ya, atau pesantren tersebut kepala pesantrennya ditugasin untuk ngawasin, maka saya yakin insya Allah nanti sepeninggal ibu ya itu tetap ada yang ngawasin. Dan surat tadi itu penting pada akhirnya, justru lebih berbahaya kalau tidak bersurat ibu ya, karena saya ada draftingnya sih Ustaz, bikin ya bagus. Jadi bersurat ada, insya Allah kita semua optimis dan banyak politisi-politisi Indonesia insya Allah siap mengawal negeri ini. Insya Allah banyak ulama siap mengawal negeri Indonesia agar tidak jatuh ke tangan orang-orang sekuler, tidak menjadi negara sekuler yang sesungguhnya gitu ya. Nah, insya Allah. Gimana teman-teman dari, iya saya juga, Masya Allah, Bu Enda ini luar biasa. Saya bisa pahami kegelisahannya juga, Bu Enda. Saya pahami kegelisahan itu. Ya, luar biasa. Kita semua khawatir lah. Nggak cuma wakaf lah. Kita semua khawatir dalam banyak hal. Nggak usah jauh wakaf ya. Mungkin amal-amal sosial kita, ormas Islam kita, mungkin kita khawatir gimana nanti sepeninggal kita. Semua kita punya kegelisahan tersebut. Dan itu ibu dapat pahala dari kegelisahan tersebut. Jadi tidak hanya wakafnya, ibu dapat pahala dari kegelisahan ibu, kekhawatiran itu sudah itu amal luar biasa. Sebenarnya ada yang bilang, insya Allah bila diketahui dan bersertifikat orang lain tahu itu wakaf ibu, turut serta mengawasi proses. Jadi justru gitu. Gitu ya Bu. Itu ikrar wakafnya kalau misalnya karena saya berikan aja ke PPAT gitu ya. Kan itu ditandatangani oleh saya, kemudian salah satu kakak kandung saya, dan pengurus-pengurus yayasan. Apakah itu bisa saya titipkan saja, maksudnya didaftarkan juga ke PPAT, tapi belum ke Kementerian Agama. Gini. Itu gimana Ustaz posisinya? Sebenarnya ada PPAW ya, apa sih pencatatan pokok, ada PPAT wakaf itu ya. Itu ada adanya ini, ada AIW. Mohon maaf Pak Ustadz, AIW. Iya, PPAIW. Ikrar wakaf yang itu harus dicatat di KUA. Nah, ya. Jadi Ibu jangan, caranya memang sudah ada aturannya. Alhamdulillah tadi saya bilang udah ada undang-undangnya dari 2004 Bu. Jadi udah bertahan 17 tahun alhamdulillah. Ya. Jadi ke PPAIW, bukan PPAW ya, PPAIW, Ibu catatkan ke situ nanti yaitu ikuti prosesnya, mudah. Kalau ada yang boleh lebih tahu detail prakteknya, saya sendiri mungkin kalau sampai titik prakteknya atau saya sini belum melakukan yang besar-besar di tanah, paling proyek-proyek ada wakaf ini ikut nyumbang wakaf gitu paling. Saat ini sendiri di Depok ya sedang ada wakaf juga, wakaf rumah sakit, bikin rumah sakit, wakaf bikin sekolah banyak. Tapi kalau Bu Enda ini kan Masya Allah langsung tanah sendiri diwakafkan tuh, kita semua insya Allah pahala lebih besar, juga kegelisahannya jauh lebih besar, bisa dipahami ya. Tapi saya sekali lagi mau menekankan kekhawatiran Bu Enda tadi, bahwa dosanya akan ditanggung Bu Enda, enggak, sama sekali enggak. Apalagi terjadi tanpa sepengetahuan Bu Enda, itu lebih enggak dosa lagi. Malah bisa jadi kegelisahan Bu Enda itu sendiri adalah tambahan pahala, gitu ya. Demikian barangkali jawaban saya Bu Enda. Jadi sekali lagi saya justru sarankan Bu Enda, jangan diwakafkan secara siri, wakafkan yang benar-benar. Dan tadi, alhamdulillah di Indonesia juga semakin banyak prodi ekonomi syariah. Kita semua tahu ada S3 ekonomi syariah di UNER, gitu ya. Di UI juga udah ada S1 ekonomi Islam, ada bisnis Islam. Insya Allah justru masa depan semakin cerah Bu Enda. Insya Allah kita berharap. Amin, ya Allah. Bu Enda Ibu Enda apalagi ini untuk pesantren kan, tolong itu santri-santri dipesankan supaya jadi santri yang serius belajar dan nanti ya jadi pakar ekonomi syariah, jadi pakar hukum, jadi seperti itu. Insya Allah malah siap mengawal itu santri-santrinya. Kalau santri itu nggak perlu nunggu lama, 10 tahun masih ada hasilnya. Masuk SMP, lulus SMA kan 6 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun, semua langsung udah ada hasil, langsung sarjana. Gitu. Jadi, wah itu saya yakin siap ribuan anak-anak itu anak-anak ibu Bu Enda, itu semua santri itu anak-anak ibu. Ya, jauh lebih itu anak, malah Masya Allah anak-anak yang santri semua, gitu ya. Jarang orang punya anak santri semua kan. Ibu anak-anak santri semua. Gitu. Itu barangkali Bu Enda, dan ini banyak dukungan dari netizen, dari pengurus-pengurus wasit juga, dari para hadirin ya, alhamdulillah. Jadi semangat terus Bu Enda, kita dukung. Dan saya yakin nanti hubungan CP aja kalau butuh bantuan lebih detail, nasihat dan arahan-arahan, Kak Junarti bisa ya, wasit ini membantukan ya.
Masih ya, nanti di japri saja Bu Endah. Itu barangkali. Ya, Ya. amin. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Bu Endah. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ya, ini sangat, ya Allah, ini sangat ya, Masih. terjun saya mendengar. Masya Allah. Insya Allah sehemat pengetahuan saya, wakif bisa memilih. Wakif bisa memilih lembaganya diwakafkan kemana. Pemerintah Insya Allah nanti kalau Bu Endah mau sharing atau konsultasi di sini ada direktur Wacis Insya Allah yang kemarin baru lulus doktor juga, Ibu Lisa Listiana. Nanti Bu Endah bisa konsultasi ke Wacis mau kemana ininya apa namanya wakafnya mau seperti apa nanti bisa didiskusikan di Wacis. Baiklah, terima kasih banyak Bu Endah, terima kasih Ustadz. Insya Allah sangat membantu ya buat Bu Endah. Selanjutnya di sini Pak Helvi udah bisa angkat jawab. Pak Helvi sudah, mohon maaf Pak, tadi Ya, saya kira Mbak masih ada Pak Helvi. Bisa kalau tidak salah lihat juga sih sebenarnya. Bisa. Ya, tadi juga ada yang ngeliat kok. Ustadz katanya beliau itu. Ya, silakan Pak Helvi. Iya, silakan Pak Helvi, masih ada. Saya juga sering dipanggil Mbak kok sama abang Gojek. Karena ada nur. Kalau ada nurnya ya Ustaz. Mbak. Kalau saya nimbain saya biarin aja. Silakan Pak Helvi. Mana? Baiklah, sambil nunggu Udah. Ya, silakan Pak. Ya. Mungkin termute di laptop Bapak Helvi. Bisa ada laptop tertentu yang ada. Jadi mute-nya double, aplikasi dan laptop. Cek coba Pak Helvi. Pak Helvi. Coba tes suara dulu. Pak Helvi. Coba tes Pak Helvi bisa bicara sesuatu, ucapkan salam. Nah, beliau juga udah ini ya, udah open, udah. Iya. Nah, saya gampang gimana Pak Helvi? Coba tes suara. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran? Oh ya baik. Mohon maaf ya Pak Helvi. Oh iya baik, alhamdulillah, makasih. Baik Pak Ustadz, izin tanya Pak Ustadz, kebetulan kita di perbankan ya, perbankan syariah. Hari ini memang kan pemerintah sendiri, tapi juga dari pertanyaan dari teman-teman dan Bu Endah juga ya, bahwa program sukuk wakaf retail itu Ustaz. Ya, jadi di mana kan mulai dari najibnya juga ditentukan oleh BWI gitu ya, terus kuponnya juga apa namanya full, angkanya pasti gitu 5,7 sekian, jadi pasti diserahkan ke nazir yang ditunjuk oleh BWI untuk disalurkan. Dan wakaf uang pun ya ada dua juga, ada wakaf uang 2 tahun kembali atau permanen gitu ya, dananya permanen digunakan atau dikelola oleh nazir itu. Nah tentunya ini mungkin ini bagi kita tadi ya mengenai kitab klasik tentunya ya apa namanya ulama kontemporer dan ijma ulama kayak pasti ya bagi orang yang ini ya masih dipertentangkan gitu. Maka yang pemerintah dari sisi ini tentu ya melihat potensi umat yang cukup besar dalam penggalangan dana dan juga penggunaan dana uang wakaf tunai pun ya kita nggak tahu juga nih untuk apa gitu ya, pembangunan fisik atau apa gitu. Jadi mohon maaf nih kalau kita memang ya karena perbankan ya dari Dewan Pengawas Syariah udah ada fatwanya gitu ya dari MUI udah itu kita mengikuti. Tapi kan dalam bagi pribadi ya pasti ada pertanyaan-pertanyaan kita bagaimana apa namanya pandangan hukum ya. Lagi tadi kita bicara mengenai kitab klasik. Ini izin Ustaz. Jadi mulai dari hukumnya, terus yang mengelola awal juga pemerintah, nazirnya memang ditunjuk oleh BWI dan juga
manfaatnya ya uang wakafnya bisa full permanen, bisa juga dikembalikan lagi 2 tahun dikembalikan lagi utuhnya. Mungkin demikian Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helvi, ini bagus sekali, kasus baru ya, sukuk wakaf retail. Dan itu yang tadi saya singgung sebetulnya, ketika pemerintah sedang menggiatkan wakaf, kita cobalah landasi dengan husnudzon satu, juga pada akhirnya ya Anda ada sesuatu yang ya ini pilih-pilih syariat, dukung syariat kalau terkait ada uangnya, kalau nggak ada uang yang didukung. Ada sebagian selentingan begitu. Kita bilang enggak. Kalau memang lagi dukung hal-hal terkait Islam, kita juga bantu dukung, maksimalkan agar kemudian masyarakat nanti cinta Islam. Ternyata Islam wah luar biasa, solutif untuk ekonomi bangsa. Nanti akan merembet ke ajaran-ajaran Islam lainnya, termasuk perbankan dan wakaf gitu. Terkait dengan wakaf uang tadi sudah saya singgung bahwa dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, tapi dalam mazhab lain, mazhab Maliki dan Hanafi boleh. Dan kita ketika sudah bikin undang-undang, sudah jadi sudah kita bicara Indonesia, kita sudah mengabaikan ego mazhab dalam tanda kutip. Oke, kalau agak kasar istilahnya ego mazhab. Jadi, saya selama ini belajar fikih mazhab Syafi'i, tapi ketika sudah masuk undang-undang, yang dipilih, yang dikuatkan, dianggap lebih sesuai dengan kebenaran Islam gitu misalnya, adalah boleh wakaf uang. Dan boleh wakaf tidak permanen, wakaf sementara 2 tahun tadi. Maka dalam hal ini, ya, bahwa wakaf uang boleh menurut dari mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan wakaf sementara boleh menurut mazhab Maliki. Oke. Dalam hal ini maka betul apa yang dilakukan pemerintah, ini bisa seperti skemanya, tinggal kemudian diawasi saja tadi yang Bapak Helvi khawatirkan, itu uangnya buat apa, itu paling perlu dipertegas lagi itu, siapa-siapa orang yang ikut mengurus uang tersebut harus amanah, harus bertakwa, bagaimana itu uang rakyat, uang umat gitu ya, udah bawa-bawa nama agama, jangan sampai justru ada penyalahgunaan, tapi tetap kita landasi amal kita dengan husnudzon. Amal kita husnudzon juga, apalagi kalau sudah bergerak di perbankan syariahnya, maka juga di saat yang sama Pak Helvi adalah duta syariah. Betapa banyak orang tuh kemudian melihat ekonomi Islamnya, melihat banknya. Banknya teller banknya judes aja itu jadi bisa kecipratan syariat Islam ya. Teller bank syariah judes, kecipratan bisa baca. Gitu. Tapi ya bagaimanapun kita semua tahu kita berusaha yang terbaik. Insya Allah kita dukung suku wakaf kita, dan harapan kita tentu setelah itu ketika terbukti ternyata aturan-aturan Islam itu solutif terhadap ekonomi bangsa, ya berarti harus terus ya ekonomi kita Islamkan. Pakailah Islam lebih utuh lagi, terbukti ternyata diakui oleh Bu Menteri Keuangan bahwa ekonomi syariah itu survive selama masa pandemi gitu ya. Berarti ayo dong terus dong. Masyarakat umum ayo nabung di bank syariah, buka rekening di bank syariah, udah nggak go syariah, back to syariah gitu. Jadi alhamdulillah kita justru manfaatkan momen-momen tersebut untuk dukung. Jadi jangan malah digembosi. Kalau saya pribadi melihat jangan digembosi, karena kalau digembosi ya itu bisa kecipratan jelek ke syariah juga ujung-ujungnya. Nah, sukuk itu gagal, tidak menyelesaikan masalah bangsa. Kan bisa gitu muncul kesan gitu. Nanti bisa muncul orang awam, ternyata Islam ini tidak solutif. Enggak, justru kita dukung. Sukses, biar sukses pemerintah. Habis itu baru ustadz-ustadz tinggal ngomong, narasikan, sounding ke masyarakat. Lihat para jamaah sekalian, betapa Islam adalah solusi. Lihat, cukup sukses berhasil memajukan ekonomi bangsa. Jadi kan bangun, lihat sukuk ya berhasil membangun jembatan, berhasil membangun, contoh misalnya peruntukan untuk itu misalnya, maju gitu ya. Itu semua sukuk, berarti orang-orang akan semakin cinta syariah, cinta Islam. Harapan kita seperti itu Pak Helvi dan semuanya berharap seperti itu. Jadi secara fikih itu oke, sudah fix, sudah. Walaupun tentu nggak satu mazhab yang dipakai ya, campur-campur, dan penting diingat bahwa pada akhirnya kalau sudah bicara ekonomi syariah, sudah bicara hukum-hukum yang sifatnya umum, bahkan perkawinan saja itu sudah ternyata praktek nyatanya di undang-undang kita itu campur-campur mazhab. Tentu itu nggak seenaknya pilih-pilih ya kayak prasmanan, enggak. Tapi insya Allah orang-orang yang merapatkannya, yang menyusunnya itu perhatikan mana yang paling kuat dalilnya, dan perhatikan mana yang paling besar masalahnya. Insya Allah seperti itu. Demikian Pak Helvi dan para hadirin sekalian. Ada lagi? Silakan. Ya. Bu Rida mungkin angkat tangan ya. Saya mungkin prioritaskan yang langsung. Sambil saya lihat-lihat yang bertanya tertulis nih. Mungkin ada yang bisa coverkan. Iya, silakan Bu Rida. Assalamualaikum Ustadz, salam kenal Ustadz. Saya Rida, Ustadz dari Bandung Ustadz. Ya. Terima kasih tadi atas pencerahannya ya. Jadi belajar lagi, baca-baca lagi kitab gitu ya.
Ini saya ada sedikit pertanyaan, Ustadz. Pertanyaan saya adalah, misal nih Ustadz, kan itu barang ataupun aset wakaf itu kan kalau bisa harus sesuatu yang menetap lah, kurang lebih seperti itu ya. Misal kalau yang diwakafkan itu misalnya masjid ya, atau mungkin aset semisalnya gitu. Tapi ternyata pada suatu ketika itu ternyata terkena gempa, Ustadz. Bisa gempa atau longsor atau bahkan likuifasi. Kan tuh, wah kalau likuifasi udah bergeser tanahnya tuh mungkin udah hancur dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Ustadz status aset wakaf ini yang tapi terkena bencana. Nah, ini yang bertanggung jawab itu apakah tetap nazir ataukah seperti apa gitu. Terima kasih Ustadz. Oke. Dalam kasus-kasus untuk pengelolaannya gitu. Nah, ini ya, bagaimana gitu. Berarti ini kasus nazil lah ya, kasus modern ketika ada pergeseran, ada perubahan. Itu kalau istilah tadi para ulama klasik, mereka bilang talafu al-mauquf. Jadi benda yang diwakafkan itu in hadama, hancur, atau wakaf atau kebakar sejenisnya, ada perubahan. Kalau memang benar-benar bendanya hilang sama sekali, tanahnya hilang sama sekali, ya berarti bagian tersebut sudah tidak lagi berupa wakaf. Ya nanti jadi nazir, tinggal konsultasikan kepada BWI, nanti kalau memang ada perubahan luas, ada perubahan, ada penambahan atau pengurangan, nanti bisa di-update surat wakafnya, bisa di-update kalau ada perubahan seperti itu. Seandainya misalnya kejadian alam tadi. Seperti itu ya. Jadi hukum wakaf tidak batal, kecuali kalau hilang sama sekali, ya itu baru. Kemudian nggak ada lagi benda wakaf. Tapi kalau masih ada tapi penambahan pengurangan, tinggal di-update saja. Sangat mungkin kan, kalau memang benar-benar tanahnya bertambah ya, tidak mengurangi tanah orang lain, bisa. Itu jadi tetap milik wakaf. Itu barangkali. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ini ada pertanyaan dari bukunya, ini bagus nih berita tentang Zoom. Wakaf berupa Zoom boleh dong. Kan Zoom-nya akunnya terus ada, manfaatnya dipakai. Bisa. Bisa. Kalau Zoom-nya bubar, perusahaan Zoom ya itu kasusnya kayak tadi, tanah wakaf hancur gitu ya. Kalau kita berwasiat pada keluarga untuk mengurus kitab-kitab kita miliki setelah meninggal, baiknya wakaf atau sedekah. Kalau wakaf berarti ya terbatas pada peruntukannya dan lebih aman, benar-benar nggak dibisniskan. Kalau disedekahkan, maka yang menerima kitab wakaf tersebut itu bisa membisniskan uang tadi, buku tadi, gitu ya. Jadi kalau diwakafkan nih, wakaf untuk ya santri ya cuma bisa baca, nggak bisa dia jual. Tapi kalau sedekah untuk santri jadi memiliki, dia boleh jual. Menurut Ibu Kurnia yang bertanya, ini mau gimana? Lebih, kalau buat saya pribadi, kalau ditanya, baiknya diwakaf. Ada kasus di lingkungan sekitar Ana, yaitu tanah sudah diwakafkan oleh seorang dijadikan sarana pendidikan TK SMP. Kemudian setelah beberapa tahun meninggal, tanah tersebut diambil ahli waris nggak boleh, haram. Hukumnya haram ahli waris tersebut. Tinggal nih gimana? Kok bisa diambil alih? Apa jangan-jangan dalam tanda kutip wakaf siri tadi tuh? Sering terjadi, benar ya Bu Junarti? Ada datanya nggak berapa kasus terjadi setahun tuh? Sering banget, sering. Gitu ya. Itu nggak, ya dia sah secara fikih, tapi ada orang-orang yang nggak bertakwa sama Allah, dia nggak hargai. Ini pokoknya nggak ada hitam di atas putih ya, terjang terus sama mereka. Nggak bertakwa sama Allah. Kalau bertakwa sama Allah, meskipun wakafnya nggak ada hitam di atas putih, diurus justru, bukan malah dirampas, bukan malah dalam tanda kutip diambil kembali ahli waris. Ahli waris ini harus segera bertaubat ya. Kalau sudah terlanjur diambil ahli waris harus mengembalikan tanah tersebut. Kemudian kalau ada bangunan dihancurin kemarin oleh mereka, harus bangun lagi seperti sedia kala. Ya, itu kalau mereka mau bertobat. Kalau enggak, maka siap-siap nanti di akhirat itu bayarnya pakai amal soleh. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, atadruna manil muflis, tahu ya kalian siapa orang yang bangkrut tersebut? Kata para sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut itu yang nggak punya duit, nggak punya barang, oleh Nabi. Kata Nabi enggak. Al muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin wa zakatin wa shaumin. Datang hari kiamat, datang banyak pahala salat, zakat, puasa, umroh, sedekah dan sejenis. Tapi ya'ti wa qad syatama hadza, tapi dia menghina, wa akala mal hadza, tapi dia ngambil harta orang. Wa qadhafa hadza, nuduh orang lain, wa safaka dama hadza, bunuh orang lain. Maka akan datang korban-korban tersebut. Dalam hal ini yang dizolimi adalah mauquf alaih, datang santri-santri atau anak-anak TK SMP itu nanti datang semua ke yang ahli waris tadi. Ngapain mereka? Fayutu hadza min hasanati. Pahalanya si yang orang-orang jahat ini akan dioper ke
anak-anak TK, ke anak-anak SMP dioper karena mereka korban, ya korban. Fa'in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaih. Kalau habis pahalanya gimana? Ukhidat min khotoyahum. Dosa anak-anak TK, anak-anak SD, SMP tadi itu faturat alaih. Dia oper ke ahli waris yang jahat ini, yang ngambil harta wakaf. Berarti udah pahalanya 0, dosanya ditambah, bayangin berapa orang tuh bakal bagi-bagi dosa ke dia. Nih, oper dosa ya, oper dosa. Tumatul hafinar, kemudian dia dilempar ke neraka. Jadi itu tolong kirim hadis barusan tuh ke ahli waris tadi tuh, ya kirimin nih Japri ya, biar baca, biar takut sama Allah dan kemudian segera, karena dia nggak bisa ditakut-takutin pakai polisi. Polisi bingung juga. Polisi akan bertindak sesuai dengan dokumen yang tertulis. Nggak ada, ya bukan wakaf secara pandangan mata hukum. Maka ini yang kayak gini perlu dinasihati secara agama. Dinasihatinya secara agama, diingat-ingat takut pada Allah. Kalau misalnya ada lawyer yang cerdas dikit, dia kadang bisa ngakali ini ada nih celah hukumnya. Walaupun mungkin nggak ada hitam di atas putih, ada. Kalau lawyer yang cerdas mungkin bisa, yang ada pengalaman di bidang ada lawyer-lawyer tertentu yang mereka spesialis urus tanah-tanah pertikaian wakaf ini, ada celah-celah khusus meskipun nggak hitam di atas putih, tetap bisa dibela. Bisa dibela. Itu ada trik-trik khusus. Jadi saran saya bukunya juga bisa cari tahu lawyer yang di tempat tersebut yang spesialis urus tanah sengketa wakaf. Itu barangkali saya pikir sudah oke, kita majelisnya finish dan juga di Depok 1 menit lagi azan zuhur. Silakan kalau mau ditutup Kak Junarti. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Banyak Ustadz, ini sangat komprehensif ya penjelasannya, sangat menarik sekali. Kita yang orang awam yang baru belajar tentang wakaf, insya Allah ada pencerahan lah Pak Ustadz. Nah, terkait tadi yang dijelaskan di akhir tadi Ustadz, memang sengketa wakaf banyak karena tidak bersertifikat ya. Jadi banyak di pengadilan kasus-kasusnya itu salah satunya karena tanah wakaf itu tidak bersertifikat. Jadi baiknya memang orang-orang yang ingin mewakafkan atau wakif itu baiknya memang disertifikatkan. Itu yang lalu-lalu sekarang baik dari BWI juga dari organisasi Muhammadiyah itu lagi gencar melakukan sertifikasi wakaf. Karena itu dampaknya juga akan sangat luas kemana-mana, kan nanti ke depannya akan jadi sengketa atau bagaimana kalau tidak ada sertifikatnya. Itu mungkin di sini Bapak Ibu yang wakif sebenarnya tidak kita salahkan juga Pak Ustadz. Banyak orang yang kurang trust gitu, karena literasi wakaf di masyarakat itu kan masih kurang ya. Itu tidak bisa dipungkiri, jadi trust-nya ke nasir itu masih rendah. Jadi banyak yang memilih saya mewakafkan secara langsung dan tidak mereka juga belum terlalu paham gitu kalau misalnya ternyata harus ada sertifikatnya saat mewakafkan harta benda gitu. Jadi di sini mungkin peran kita semua ya yang terutama ya dari WACIS atau dari akademisi juga Pak Ustadz yang untuk meliterasi masyarakat terkait hal tersebut agar kedepannya lebih tertata lah. Baiklah, sangat komprehensif ya Ustadz ya. Ini sangat mencerahkan. Baik, sebelum menutup mungkin Ustadz ada closing statement? Oke, closing statement saya setelah ini langsung wakaf ya. Walau hanya 100.000. Tolong wakaf. Banyak pintu wakaf, tinggal googling wakaf di mana banyak pilihan. Saya sendiri di sini ya ada organisasi Islam yang saya ikuti sedang bikin rumah sakit gitu ya di Kota Depok, itu juga sedang mengejarkan wakaf. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan di tempat masing-masing, ayo kita berwakaf. Itu aja sih, agar ilmu membuahkan amal. Insya Allah, amin. Baiklah, terima kasih banyak Ustadz. Sebelum mengakhiri juga diinformasikan kepada Bapak Ibu, insya Allah kita akan kajian ini rutin ya, kajian kitab klasi ini rutin insya Allah di hari Ahad minggu kedua. Insya Allah nanti akan diinformasikan lebih lanjut via WA group kepada Bapak Ibu semua. Ini rutin, tapi kemungkinan besar kitab yang akan dibahas berbeda. Kalau hari ini kita membahas terkait dengan kitab kita Fathul Mu'in, mungkin kedepannya akan beda kitabnya insya Allah. Di sini sebelum mengakhiri mungkin dari Mbak Lisa ada yang ingin disampaikan? Nggak apa-apa Mbak Juna, bisa ditutup aja Ustadz, kan sudah mau sholat zuhur juga.
Terima kasih sudah bersedia berbagi ilmu di sini. Ya. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih jazakumullah khairan kasiran buat Ustadz. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di agenda WACIS yang lain. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Oh iya, foto bareng ya. Mungkin boleh teman-teman atau Bapak Ibu open kamera untuk foto bareng. Siapa? Mbak Ii. Bisa bantu Mbak Ii? Iya, sebentar ya Mbak. Boleh Bapak Ibu open kameranya. Mungkin semua ya. Satu, dua, tiga. Sudah Mbak Juna? Sudah, ayah. Baik, terima kasih Mbak I, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada salah dalam kegiatan ini. Insya Allah kita bertemu di lain waktu di kegiatan WACIS yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz.